Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul My Trouble Star. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Episode dimulai pada tahun 1999, di mana kita melihat kepopuleran dari seorang aktris bernama Lim Sera. Semua orang mengenal dan mengagumi Sera. Sementara itu di kantor polisi, seorang pria tua datang dan tiba-tiba melaporkan Sera atas tuduhan penipuan. Tentu saja hal ini membuat semua orang di kantor polisi itu terkejut. Pria itu juga membawa bukti atas laporannya itu. Akhirnya, kepala polisi menyuruh Dok-go Choi untuk bertanggung jawab atas kasus Sera tersebut. Maka karena itu, Dok-go menelepon Sera agar Sera bisa datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun Sera menolak untuk bekerja sama. Sera menjelaskan bahwa kemungkinan ini adalah kelakuan dari ayahnya, yang bernama Pak Bong, dan Pak Bong telah mencuri identitas Sera lalu mendalangi semua ini. Semua bukti yang dibawa pun adalah bukti palsu. Pokoknya, sampai akhir pun Sera menolak untuk pergi ke kantor polisi dalam keadaan apapun. Keesokan harinya, Sera berada di lokasi syuting iklan. Lalu dia bertemu dengan junior yang tidak Sera sukai. Namun, Sera tetap melakukan bagiannya untuk syuting iklan tersebut. Kita lalu melihat Sera, juniornya dan seorang aktor papan atas bernama Won Ban akhirnya mengerjakan syuting iklan tersebut dengan profesional. Kemudian, di akhir syuting, Won Ban menuliskan nomor ponselnya di telapak tangan Sera, yang menandakan sepertinya Won Ban menyukai Sera. Malam harinya, saat Sera sedang latihan untuk film mendatang, Duwon menghubunginya. Duwon lalu membawa Sera ke sebuah ruangan di klub malam untuk menemui seseorang pria. Pria itu sepertinya sangat menyukai Sera dan mencoba memaksakan keintiman. Tapi dengan tegas, Sera menolaknya. Sera dengan kecewa memarahi Duwon karena telah menjebak Sera ke dalam hal seperti ini. Namun, Duwon mengatakan kalau pria itu adalah sponsor dari film yang akan Sera bintangi. Jika Sera menolak pria itu, maka kemungkinan Sera akan didepak dari peran di film tersebut. Tapi Sera tetap pada pendiriannya. Dia meninggalkan klub malam itu dan menangis sendirian di kamar mandi. Saat itulah Dok-go menelepon Sera memintanya datang ke kantor polisi untuk interogasi. Karena tidak dapat memendam perasaan sedih dan kecewa, akhirnya Sera pun menangis di telepon, menanyakan mengapa Dok-go juga mengganggunya. Percakapan telepon itu akhirnya menjadi percakapan dari hati ke hati antara Sera serta Dok-go, di mana Sera mengungkapkan kepedihan hatinya sebagai seorang aktris, sedangkan Dok-go menghiburnya. Setelah percakapan dari hati ke hati itu, Sera akhirnya memutuskan untuk mampir ke kantor polisi. Setelah mengetahui Sera setuju untuk datang ke kantor polisi, seluruh polisi jantan itu pun kegirangan. Mereka juga memuji Dok-go karena telah berhasil membawa Sera ke kantor polisi. Keesokan harinya, Sera pun beneran datang ke kantor polisi. Kantor polisi jadi riuh karena kedatangan aktris papan atas yang dipuja oleh kaum Adam. Sera menjelaskan kalau ayahnya memang tukang biang kerok, kerjaannya berjudi dan bahkan memasukkan tanda tangan Sera. Sera juga meminta agar pihak kepolisian untuk menemukan dan memenjarakan ayahnya itu. Malam harinya, Sera mendatangi acara penghargaan, dan dia bahkan memenangkan penghargaan. Namun, keberhasilan Sera membuat juniornya merasa iri hati. Ketika pidato, Sera mempersembahkan penghargaan itu untuk orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya, manajer, asistennya, dan bahkan untuk polisi yang telah membantu Sera melewati masa sedihnya. Tentu saja, polisi yang dimaksud Sera adalah Dok-go. Tapi Sera nggak pernah tahu nama Dok-go. Jadi Sera hanya menyebutkan 4 digit terakhir nomor ponsel Dok-go aja. Sementara itu, Dok-go yang menonton acara itu lewat televisi jadi merasa terharu atas pengakuan Sera. Setelah acara penghargaan itu selesai, junior Sera malahan mengamuk kayak orang gila karena dirinya nggak berhasil mengalahkan Sera. Juniornya itu bahkan menyumpahi Sera agar Sera mati aja. Dan bener aja dong, malam itu Sera mengalami kecelakaan mobil yang mematikan. Kita lalu dibawa ke tahun 2025, di mana Sera terbangun di rumah sakit dalam keadaan bingung dan tidak menyadari waktu yang telah berlalu. Sera mengira dirinya masih berada di tahun 1959. Kemudian dengan sempoyongan, Sera berjalan keluar dari kamarnya, lalu bertabrakan dengan Dok-go, hingga kacamata hitam Dok-go jatuh. Sera yang merasa masih menjadi aktris populer langsung mengambil kacamata hitam Dok-go dan pergi dari sana. Tentu saja Dok-go jadi bingung, yang membuatnya segera mengejar Sera. Setelah mendapatkan Sera, Dok-go memaksa agar Sera mengembalikan kacamata hitamnya. Namun Sera dengan percaya diri, Sera mengaku kalau dirinya adalah Lim Sera. Mendengar itu, Dok-go tertawa terbahak-bahak, menolak untuk percaya, dan segera mengambil kacamata hitam itu dari Sera dengan paksa. Sera segera melawan Dok-go lalu melarikan diri, sementara Dok-go terus mengejarnya. Akhirnya, satpam rumah sakit menghentikan mereka berdua. Namun Dok-go segera memperlihatkan kartu identitas polisinya, yang membuat para satpam itu membawa Sera dari sana. Sebelum Sera dibawa, Dok-go mengambil kacamata hitam miliknya dari Sera.
Sarah kemudian dibawa ke hadapan dokter, dan terkejut ketika dokter itu memanggil Sarah dengan nama Bong Chungja. Bong Chungja adalah nama asli Sarah, karena memang Lim Sarah itu adalah nama panggung Bong Chungja. Jadi mulai sekarang kita panggil Sarah di tahun 2025 dengan Chungja aja ya, sahabat tonton. Chungja makin terkejut karena mendengar dari dokter kalau tahun ini adalah tahun 2025. Dokter menjelaskan kalau Chungja mengalami kecelakaan mobil tadi malam, dan kecelakaan itu merusak otaknya sehingga mengakibatkan amnesia. Awalnya Chungja mengira itu lelucon, tetapi ketika ia menonton televisi dan melihat gambar dirinya di layar televisi, Chungja tidak kuasa menahan diri untuk dihadapkan pada kenyataan. Meskipun Chungja melihat kebenaran yang tidak dapat dipercayainya, Chungja masih nggak bisa menerima ini semua. Iyalah ya, secara semua tiba-tiba berubah kan, dan bahkan fisiknya pun berubah. Chungja tentu masih linglung. Ia kemudian berjalan keluar rumah sakit menuju lalu lintas. Tepat di saat sebuah mobil hendak melintas dan hampir menabraknya, Dogo tiba di sana untuk menyelamatkannya. Kita lalu melihat kilas balik ke tahun 1999, di mana Sarah baru saja selesai diinterogasi lalu dia bertemu langsung dengan Dogo. Di sanalah Sarah akhirnya menemukan wajah dari suara di telepon yang membantu Sarah mengatasi kesedihannya kemarin itu. Keduanya kemudian menghabiskan momen manis bersama saat Dogo merawat luka Sarah. Sarah tersentuh oleh kemurahan hati Dogo, lalu ia pun pergi dengan meriang. Meskipun begitu, sampai akhir Sarah nggak tahu nama Dogo. Di waktu sekarang, setelah Dogo menyelamatkan Chungja dari aksi tabrakan mobil, Chungja menangis dengan frustasi karena dia sangat ingin kembali ke dirinya yang dulu. Sementara itu, di saat Chungja sedang mengurus administrasi kepulangan dari rumah sakit, Duwon yang dulunya manajer Sarah tidak sengaja mendengar nama Chungja dipanggil oleh staf admin rumah sakit. Duwon lalu memperhatikan lengan Chungja, yang terdapat bekas luka yang sama seperti yang dimiliki Sarah. Bekas luka itu akibat dari latihan untuk adegan film. Karena kehilangan jejak Chungja, Duwon pun menyuruh bawahannya untuk menyelidiki seseorang yang habis dirawat di rumah sakit dengan nama Bong Chungja. Sementara itu, Chungja akhirnya diantar pulang oleh Dogo, karena Dogo memang menangani kasus kecelakaan Chungja. Namun saat sampai di rumahnya, Chungja terkejut mengetahui bahwa ia tinggal di Gosiwon. Gosiwon itu seperti tempat kos tapi kecil banget dan super low budget. Chungja lalu meminta Dogo untuk menemaninya ke dalam Gosiwon, tapi Dogo menolak permintaan Chungja, lalu meninggalkannya di depan pintu dan kabur begitu aja. Saat masuk ke dalam Gosiwon itu, Chungja bertemu dengan pemilik Gosiwon. Chungja mulai bertingkah manis di hadapan pemilik Gosiwon. Dia meminta pemilik Gosiwon untuk menunjukkan kamar Chungja. Secara kan Sarah nggak tahu ya di mana kamarnya. Gak hanya itu, karena Chungja juga nggak tahu password pintu kamarnya, dia kembali meminta pemilik Gosiwon untuk membukakan pintu kamarnya. Jika Chungja sudah masuk ke dalam kamarnya, dia mulai meratapi keadaannya, tidak menyangka kalau dirinya akan tinggal di tempat seperti itu. Sedangkan Dogo, dia pun sudah kembali ke kantor polisi. Dogo menemukan dompet Chungja dan membukanya. Dogo melihat ada sebuah kartu nama gitu, dan mulai bertanya-tanya kenapa kartu nama itu ada di dompet Chungja. Sementara itu, Chungja terus berjuang menjalani kehidupannya, karena ia tidak mengetahui apapun tentang tahun ini termasuk menyalakan ponselnya. Jadi Chungja meminta tolong kembali kepada pemilik Gosiwon agar dapat membantunya untuk menyalakan ponsel dan sebagainya. Kemudian ketika Chungja sedang memasak ramyeon, dia melihat salah satu penghuni di Gosiwon sedang memegang tablet. Chungja bertanya kepadanya tentang tablet itu. Orang itu menjelaskan kalau tablet itu seperti komputer. Mendengar itu, Chungja meminjamnya sebentar. Dia ingin tahu tentang Sarah. Namun Chungja nggak menemukan artikel apapun selama 20 tahun ini. Sarah hanya dikatakan menghilang setelah mengalami kecelakaan. Tentu hal ini membuat Chungja syok berat. Gak hanya itu, di televisi sedang memberitakan seorang aktris bernama Hyung. Hyung tuh adalah junior Sarah dulu itu loh, yang nyumpahin Sarah cepat mati. Ternyata Hyung sekarang tuh terkenal banget karena kan Sarah menghilang. Jadi Hyung otomatis jadi pengganti Sarah. Chungja yang menonton berita itu jadi tambah down. Dia nggak percaya semua ini terjadi kepada dirinya. Di kantor polisi, Dogo terus memikirkan kartu nama yang ada di dalam dompet Chungja. Jadi dia bergegas menemui Chungja ke Gosiwon. Sedangkan Chungja, dia mencoba menelepon adiknya, tapi tidak ada sinyal di kamarnya. Jadi Chungja pergi ke atap gedung untuk mendapatkan sinyal. Di saat yang sama, Dogo tiba di Gosiwon. Dia menanyakan keberadaan Chungja. Lalu penghuni lain memberitahunya kalau tadi Chungja pergi ke atap. Dogo pun segera pergi ke atap lalu melihat Chungja sedang berdiri di pinggir atap seolah-olah Chungja hendak bundir. Melihat itu, Dogo langsung berlari ke arah Chungja untuk menyelamatkannya. Tapi Dogo terpeleset kemudian menabrak Chungja, menyebabkan keduanya terguling jatuh ke bawah. Untungnya mereka nggak jatuh ke tanah, karena mereka jatuh ke atas sebuah tenda gitu, sehingga keduanya selamat. Tapi tenda itu robek yang membuat keduanya jatuh ke dalam truk sampah. Namun karena kejadian itu, Dogo sempat tidak sadarkan diri. Chungja sangat bingung dengan situasi ini. Dia menampar Dogo berulang kali agar Dogo sadar, lalu menekan dadanya. Untungnya Dogo kembali siuman. Chungja pun menjadi lega.
Tapi mereka kembali terlibat dalam perdebatan karena Chungja memanggil Dogo dengan sebutan Pak, sementara Dogo memanggil Chungja dengan sebutan Ajuma. Mereka berdua sama-sama tersinggung dengan panggilan tersebut. Hal ini menyebabkan Chungja merasa kesal dan frustasi. Ia memaki dan mengamuk kepada Dogo, menyuruh Dogo agar menjauh darinya, dan mengatakan setelah bertemu dengan Dogo, hidup Chungja jadi berantakan. Tapi akhirnya mereka berdua pun turun dari truk. Dogo segera mengembalikan dompet Chungja yang tertinggal di mobilnya. Dogo bertanya apakah Chungja mengenal Ju Sung-pil, karena ada kartu nama Ju Sung-pil di dalam dompet Chungja. Namun Chungja mengklaim kalau dirinya kan mengalami amnesia, jadi dia nggak ingat apapun tentang Ju Sung-pil. Dengan kesal, Chungja pergi meninggalkan Dogo sembari melemparkan kartu nama Ju Sung-pil. Setelah Chungja pergi, Dogo kembali mengambil kartu nama itu, dan di belakangnya terdapat sebuah angka tertulis 2668. Di Gosiwon, Chungja melihat isi dompetnya dan menemukan banyak kartu nama restoran Pangsit Bong. Chungja mengira kalau restoran itu adalah restoran keluarganya. Jadi besoknya, Chungja memutuskan untuk mengunjungi restoran Pangsit Bong. Tetapi ia tertangkap di kereta bawah tanah karena mencoba berpergian tanpa tiket. Pada saat itu, Dogo muncul untuk menyelamatkan Chungja, karena Chungja sebelumnya telah menelepon Dogo untuk datang menolongnya. Setelah urusan kereta bawah tanah selesai, Dogo dengan marah pergi meninggalkan Chungja dan memutuskan untuk memblokir nomor Chungja. Akhirnya, setelah drama yang panjang, Chungja tiba juga di restoran Pangsit Bong. Dia terkejut melihat adiknya yang bernama Baekja bekerja membuat pangsit di sana. Chungja memarahi Baekja karena memilih pekerjaan itu. Chungja bahkan lebih terkejut lagi ketika mengetahui kalau Baekja memiliki seorang putri yang sudah remaja. Baekja menjelaskan kepada putrinya kalau Chungja mengalami kecelakaan lalu hilang ingatan. Tapi Chungja terus saja mengoceh nggak karuan kepada Baekja. Hal ini membuat Baekja kesal yang membuatnya mengusir Chungja dari restoran itu sambil melemparinya dengan pangsit. Namun ketika Chungja sedang memunguti pangsit, seseorang dari jauh memotretnya. Siang itu, Chungja ditelepon oleh manajer dari tempat kerjanya yang menyuruh Chungja cepetan kembali masuk kerja. Setelah menanyakan alamat pastinya, Chungja segera pergi ke tempat kerjanya itu. Ternyata Chungja bekerja di kantin SMP, di mana keponakan Chungja bersekolah di sana. Saat sampai di dapur kantin, Chungja disuruh untuk memotong puluhan lobak. Awalnya, Chungja bingung dengan tugas tersebut, karena Sera memang tidak bisa dan tidak terbiasa menggunakan pisau. Tapi karena situasi mendesak, Chungja memberanikan diri memotong lobak tersebut. Dan ternyata Chungja mendapatkan dirinya ahli menggunakan pisau. Chungja pun akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Malam itu, Duwon bertemu dengan Hyung untuk rapat bisnis. Duwon menyerahkan kontrak kepada Hyung. Tapi setelah melihat kontrak itu, Hyung mengamuk. Hyung mengklaim kalau Duwon masih menganggap Hyung sebagai bayangan Sera aja. Namun Duwon tidak senang dengan sikap Hyung. Duwon mengatakan kalau hubungan bisnis di antara mereka terbangun karena adanya kepercayaan, harapan, dan juga rahasia. Di kantor polisi, Dogo memeriksa rekaman GPS pengemudi truk yang menabrak Chungja dan menyebabkan kecelakaan. Ketika sedang memeriksa GPS pengemudi truk itu, Dogo terkejut mengetahui bahwa pengemudi truk itu sering berada di sekitaran Gosiwon tempat Chungja tinggal. Karena merasa ada yang nggak beres, Dogo memutuskan untuk bertanya kepada petugas lain tentang pengemudi truk tersebut. Petugas itu mengatakan kalau kemarin saat menginterogasi pengemudi truk terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang apakah Chungja masih hidup setelah ditabraknya. Petugas itu pun mengatakan kalau pengemudi truk sempat meminta nomor ponsel Chungja dengan dalih ingin berdamai dengan Chungja. Mendengar pernyataan petugas itu, Dogo segera bergegas pergi mencari Chungja. Dalam perjalanannya, Dogo terus menghubungi Chungja. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba menghubungi Chungja, Chungja pun menjawab telepon Dogo. Dogo menanyakan keberadaan Chungja dan berteriak kepadanya untuk kembali ke Gosiwon. Tapi sepertinya sudah terlambat karena seorang pria dari belakang menghampiri Chungja dan ponsel Chungja pun terjatuh. Hal ini tentu membuat Dogo semakin panik. Seketika itu juga, Chungja terperanjat ketakutan ketika seseorang mengejarnya dari belakang. Dia berteriak dengan kencang, tapi kemudian menyadari bahwa Dogo lah yang datang untuk menolongnya. Meskipun tidak menemukan siapapun di TKP, Dogo curiga ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengantar Chungja pulang dan berjanji akan menyelidiki masalah ini. Keesokan paginya, Dogo beneran memeriksa daerah sekitar Gosiwon tempat Chungja tinggal. Dan akhirnya menemukan sebuah mobil yang selalu parkir sembarangan di dekat Gosiwon. Maka karena itu, Dogo menelepon pemilik mobil lalu meminta rekaman kamera dashboard mobilnya. Karena tidak mau ditilang, pemilik mobil itu pun memberikannya kepada Dogo. Saat Dogo memeriksa kamera dashboard mobil itu, dia melihat seorang penguntit yang sepertinya adalah tersangkanya. Namun Dogo juga melihat ada sebuah mobil yang mencurigakan. Apalagi setelah Dogo melihat nomor plat mobil itu, Dogo jadi teringat kembali akan Ju Sung-pil. Karena nomor plat mobil yang mencurigakan itu sama dengan nomor di balik kartu nama Ju Sung-pil yang kemarin itu ada di dalam dompet Chungja. Malam harinya di Gosiwon, Yuran memberitahu Chungja kalau dompet penghuni kamar 409 hilang, tapi rekaman CCTV tidak menunjukkan adanya pembobolan. Jadi pasti ini adalah perbuatan orang dalam. Setelah itu, penghuni 409 yang bernama Jaewon marah-marah kepada Dojun si penjaga Gosiwon.
Jaewon mengklaim kalau Go-siwon itu tidak aman. Namun Do-jun menegur Jaewon karena tidak mengunci pintu kamarnya. Ketika itulah Chung-ja muncul di sana. Jaewon yang melihat Chung-ja malahan langsung menyalahkan Chung-ja atas pencurian dompetnya. Karena Chung-ja yang keluar kamar paling pagi dari kamarnya. Tentu saja Chung-ja mengatakan kalau bukan dia pelakunya. Namun Jaewon yang sudah kepala emosi segera mengkonfrontasi Chung-ja. Jaewon mengambil tas Chung-ja dan mengeluarkan seluruh isi tasnya. Bahkan semua orang di sana membantu Jaewon dalam prosesnya. Tapi untungnya Dogo datang tepat waktu untuk mencegah masalah berlanjut. Dogo, Do-jun, serta seluruh orang memeriksa kembali rekaman CCTV. Dan akhirnya menemukan bahwa Jaewon sendiri yang tidak sengaja memasukkan dompetnya ke dalam mesin cuci. Melihat kebenaran tersebut, seluruh orang yang tadi ikut-ikutan membantu Jaewon serta Jaewon langsung meminta maaf kepada Chung-ja. Meskipun semua yang terjadi adalah kesalahpahaman, hal ini sangat membuat Chung-ja patah hati. Untungnya Dogo menemani Chung-ja dan membantu menghiburnya. Chung-ja dengan pilu menyatakan keresahan hatinya. Dia nggak menyangka, sebelumnya dirinya adalah sebuah bintang yang berada tinggi di atas langit. Namun sekarang, Chung-ja merasa dirinya dihempaskan jatuh ke bumi. Bahkan, semua orang tadi menuduh Chung-ja begitu saja. Ya gitulah ya namanya manusia. Coba kalau ada orang yang terkenal, cantik, ganteng, kaya raya, maka semua orang pasti nggak enak buat nuduh orang itu. Kemudian Dogo memberitahu Chung-ja tentang apa yang dia temukan di rekaman kamera dashboard. Ada seorang penguntit di dekat Chung-ja. Dogo meminta Chung-ja untuk berhati-hati dan tidak keluar pada malam hari. Keesokan harinya, kita mengetahui kalau ternyata penguntit itu adalah suruhannya si Duwon. Sekarang, Duwon melihat hasil-hasil foto dari si penguntit. Duwon jadi menyadari kalau orang yang dilihat di rumah sakit waktu itu beneran adalah Sera. Sementara itu di sekolah, Chung-ja berbicara dengan keponakannya bernama Dahi. Chung-ja penasaran dengan apa yang terjadi dengan keluarganya. Jadi dia bertanya kepada Dahi mengapa Baekja alias ibu Dahi begitu membenci Chung-ja. Dahi menjawab kalau dirinya nggak tahu apapun sama sekali. Hanya saja yang Dahi tahu, Chung-ja telah menghancurkan hidup Baekja. Mendengar itu, hati Chung-ja pun sangat sakit. Setelah itu, Chung-ja pergi ke panti jompo untuk menemui ayahnya. Tapi ayahnya menderita demensia sehingga sangat sulit mengenali Chung-ja. Sebelum pergi dari panti jompo, perawat memanggil Chung-ja untuk memberikannya tagihan yang telah tertunggak selama ini. Melihat tunggakan itu, Chung-ja menangis sejadi-jadinya. Chung-ja menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa sekarang dirinya dan keluarganya jadi susah kayak gini? Kemudian Chung-ja mendapatkan telepon dari Dogo yang mengajak Chung-ja untuk bertemu di TKP tempat Chung-ja ditabrak truk. Sebenarnya, Chung-ja masih dalam kondisi nggak enak hati. Tapi dia berharap ingatannya bisa pulih ketika dia datang ke TKP tersebut. Namun, ketika sudah sampai di TKP, tidak ada hasilnya. Chung-ja tetap nggak ingat apapun yang terjadi padanya hari itu. Malam itu, saat Dahi tiba di rumahnya setelah pulang sekolah, dia mendapatkan pesan kalau dirinya lolos babak final audisi jadi idol di perusahaan entertainment milik Duwon. Sementara itu, di tengah jalan, Chung-ja menonton berita tentang Hyung yang menerima penghargaan di Festival Film Cannes. Hal ini membuat Chung-ja merasa sedih, karena mendapatkan penghargaan Festival Film Cannes adalah impiannya. Namun Chung-ja nggak menyerah, dia berjanji untuk meraih kembali posisinya. Besok paginya, Chung-ja mendatangi Yuran dan meminta bantuannya untuk mencari tim lamanya. Pertama adalah Taesuk. Dia adalah tangan kanan Sera, dan sekarang Taesuk adalah seorang makeup artis yang terkenal di Korea. Kemudian, penata gaya Sera dulu bernama Sunyong, namun sekarang Sunyong sudah menjadi selebgram gitu. Selanjutnya adalah Duwon. Namun seperti yang kita tahu, Duwon yang sekarang adalah orang yang sangat kaya, karena dia memiliki perusahaan entertainment sendiri yang sangat terkenal. Melihat seluruh timnya sekarang hidup dengan gilang gemilang, Chung-ja jadi semakin terpuruk, karena hanya dirinya aja yang hidupnya susah kayak gini. Sementara itu, Hyung yang sedang berada di salon menjadi tegang, karena mengetahui kalau Sera muncul kembali setelah 25 tahun menghilang. Malam itu di kantor polisi, Dogo melihat salinan KTP Chung-ja dan Sera. Dari sanalah Dogo akhirnya menyadari bahwa Chung-ja memang adalah Sera. Tentu saja Dogo nggak percaya kalau dirinya telah begitu dekat dengan wanita impiannya selama ini. Setelah mengetahui kebenaran itu, Dogo menemui Chung-ja di Go-siwonnya. Dogo mengatakan akan menemukan pelaku yang menguntit Chung-ja dan berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Kita lalu melihat kilas balik ketika Hyung kehilangan akal sehatnya karena mengetahui kalau Sera tampil dalam sebuah iklan. Saat itu, penata rias Hyung memberitahunya kalau Sera kemarin itu sempat datang ke kantor polisi. Kemudian, Hyung segera menceritakan hal ini kepada seorang reporter, agar si reporter membuat berita untuk menjatuhkan Sera. Namun, Dogo meluruskan semuanya kepada sang reporter, menggambarkan Sera sebagai warga negara teladan. Setelah itu, reporter tersebut menulis semua yang Dogo ceritakan. Tentu saja, rencana Hyung untuk menjatuhkan Sera pun gagal total. Gak hanya itu, Dogo juga berkata kalau dirinya bersyukur Chung-ja dalam keadaan baik-baik saja.
Mendengar pernyataan Dogo membuat Chungja tersipu malu. Keesokan harinya di dunia hiburan, Sunyong yang dulunya adalah penata gaya Sera terkejut setelah mengetahui bahwa Sera telah kembali. Di tempat lain, sekembalinya Hyung dari festival film Cannes, Hyung segera diserbu oleh para reporter. Dan saat itu, Hyung menyampaikan pidato yang sama persis seperti yang disampaikan Sera bertahun-tahun lalu. Hal ini ditonton oleh Chungja, dan tentu saja, Chungja makin jengkel dengan tingkah laku atau malu Hyung. Udah ngambil posisi jadi copycat pula ini orang satu. Kemudian, saat sedang tidur siang, Chungja mendapatkan telepon yang mengejutkannya. Dia diberitahu bahwa seseorang sedang mengajukan tuntutan hukum terhadapnya. Chungja pun segera mendatangi kantor polisi lalu mencoba menghubungi Dogo. Tetapi sia-sia karena Dogo nggak angkat telepon Chungja. Ternyata, Chungja dituduh telah melukai seorang anak di bawah umur. Beberapa hari yang lalu, Chungja sedang membawa sekantong besar kimchi saat naik bus. Tapi sopir bus itu ngerem mendadak yang membuat Chungja kehilangan keseimbangannya. Dan akhirnya tidak sengaja menumpahkan kimchi tersebut ke seorang remaja perempuan. Lalu sekarang, ibu dari remaja perempuan itu melaporkan Chungja ke polisi. Tapi untungnya, Chungja berhasil mengendalikan dirinya. Dia berakting seolah-olah dirinya adalah wanita lemah. Lalu mengatakan kalau tidak mungkin dirinya sengaja melemparkan kimchi tersebut. Akhirnya, berkat aktingnya yang luar biasa itu, seluruh polisi pun jadi terharu. Chungja berhasil keluar dari kantor polisi tanpa insiden. Polisi juga meminta agar Chungja berdamai secara pribadi dengan sang korban. Ketika Chungja keluar dari kantor polisi, dia bertemu dengan Dogo dan meminta bantuannya untuk menemani Chungja menemui ibu dari remaja perempuan itu. Awalnya si ibu tuh mengungkapkan rasa tidak sukanya kepada Chungja, mengklaim putrinya jadi mengalami trauma sejak ditumpahi kimchi. Tapi Dogo segera membalikan keadaan. Dogo memperlihatkan CCTV dari dalam bus, lalu dengan pintarnya membalikan keadaan. Dan karena tidak dapat berkata apapun lagi, ibu korban pun setuju untuk berdamai dengan Chungja. Setelah drama yang panjang itu, Chungja serta Dogo pun makan siang bersama. Saat sedang makan bersama, Chungja jadi teringat masa lalunya. Ketika itu, Sera sedang makan makanan yang sama lalu bertemu dengan Dogo muda. Sepertinya Sera juga memiliki perasaan kepada Dogo muda. Meskipun begitu, Chungja nggak mengetahui kalau orang di depannya adalah petugas polisi yang dulu disukainya. Berbekal ambisi baru, Sera akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Taesuk terlebih dahulu. Meskipun begitu, awalnya Taesuk tidak mempercayai kalau wanita acak-acakan di depannya adalah Sera, lalu menyuruh bawahannya untuk mengusir Chungja. Karena terdesak, Chungja akhirnya membocorkan beberapa kisah cinta Taesuk zaman dulu, yang hanya diketahui oleh Sera dan Taesuk. Setelah mendengar cerita Chungja, Taesuk langsung memeluknya. Keduanya pun akhirnya mengobrol bersama. Chungja menjelaskan bahwa dirinya kehilangan ingatan. Dia hanya mengingat saat dirinya kecelakaan setelah mendapatkan penghargaan. Tapi saat Chungja terbangun, dia sudah berada di 25 tahun mendatang. Chungja serta Taesuk terus melanjutkan obrolan mereka sampai malam. Taesuk mengatakan kalau setelah Sera mengalami kecelakaan mobil itu, Sera sama sekali nggak bisa dihubungi. Intinya ya, Sera tuh beneran menghilang aja gitu. Chungja lalu dengan mantap mengatakan dirinya ingin kembali lagi ke dunia hiburan. Tapi Taesuk memberitahu Chungja kalau dunia hiburan tuh nggak seperti dulu. Bahkan suami Taesuk yang bernama Namju dulunya adalah aktor terkenal. Tapi sekarang dia kesulitan mencari proyek baru. Tapi Taesuk berjanji akan membantu Chungja. Keesokan harinya, Taesuk menelepon Chungja dan memberitahunya kalau suaminya si Namju akan membantu Chungja untuk mendapat kesempatan membuktikan dirinya sekali lagi. Sementara itu, Dahi serta anggota lain yang juga lolos audisi mendapatkan dokumen kontrak dari perusahaan Duwon agar orang tua mereka tanda tangani. Dari percakapan Dahi serta staf perusahaan, kita mengetahui kalau Dahi membuat nama panggungnya sendiri yaitu Serina. Gak hanya itu, Dahi juga membohongi staf dengan mengatakan kalau orang tuanya tinggal di luar negeri. Kemudian Taesuk dan Chungja bertemu kembali. Taesuk memberitahu Chungja kalau Namju telah merekomendasikan Chungja untuk peran figuran sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun itu adalah peran sederhana, Chungja pun menerima tawaran itu dengan hati bersyukur. Saat dini hari, Chungja terbangun akibat mimpi buruk. Dia menangis memikirkan mengapa ia harus pergi naik mobil yang membawanya pada kecelakaan 25 tahun yang lalu. Namun tak ada waktu untuk meratapi, karena tiba-tiba alarm Chungja berbunyi, menandakan sudah waktunya Chungja bersiap untuk ke lokasi syuting. Saat tiba di lokasi syuting, Dogo menelpon Chungja, yang dengan semangat memberitahunya kalau sekarang Chungja sedang berakting lagi. Dogo tentu bingung dengan perkataan Chungja dan segera pergi untuk menemuinya. Kemudian Chungja menyapa pemeran utama wanita dalam syuting itu. Tapi pemeran utama wanita segera tidak menyukai Chungja dan bersikap sangat kasar terhadapnya. Namun Chungja tetap bersikap sabar. Setelah itu, Taesuk mendatangi lokasi syuting dan membagikan camilan untuk sutradara serta para kru atas nama Chungja. Tapi di tengah-tengah proses promosi, Hyung mengkonfrontasi Taesuk, menanyakannya apa yang sedang diperbuatnya. Taesuk tidak memberitahu Hyung apapun. Dia hanya memberikan camilan itu kepada Hyung dan meninggalkannya. Hyung kemudian melihat Chungja.
dan hal ini membuat Hyung gelisah. Akhirnya syuting pun dimulai. Chungja melakukan bagiannya. Dia masuk sebagai pemeran figuran. Akting Chungja bahkan segera dipuji oleh sutradara, yang kemudian menambahkan kalimat baru untuk Chungja. Tapi pemeran utama wanita tidak suka dengan kehadiran Chungja. Maka karena itu, dia benar-benar menampar Chungja dengan keras saat syuting dilakukan. Pemeran utama wanita itu bahkan meminta sutradara untuk mengambil adegan tamparan itu berkali-kali. Intinya sih pemeran utama wanita itu sengaja banget lah pengen ngebully Chungja. Taesuk yang motornya jahat pemeran utama itu pun jadi tidak senang hati dan ingin membela Chungja. Hanya saja Namju menghentikannya. Sungguh memilukan menyaksikan Chungja diperlakukan seperti ini. Apalagi tak ada seorang pun yang bersuara. Namun, bak satria berbaju zirah berkilau, Dogo tiba tepat waktu untuk menghentikan kegilaan itu. Dia menyeret Chungja keluar sebelum ia ditampar lagi. Semua orang, termasuk pemeran utama, sutradara, Taesuk, Namju, dan bahkan Hyung hanya menatap dengan takjub perbuatan Dogo itu. Dalam kilas balik, kita melihat saat Sera, Duwon, serta Taesuk menuju ke sebuah restoran. Ternyata restoran itu adalah restoran milik Ibu Dogo. Di sana jugalah Sera bertemu kembali dengan Dogo, yang membantunya untuk menikmati makanan di restoran tersebut. Kemudian, saat Sera serta timnya hendak meninggalkan restoran tersebut, Dogo kembali menemui Sera dan memberikannya sebuah permen peppermint kepadanya. Sera dengan tersenyum dan tersipu hanya memandangi permen itu. Dogo memang berhasil menyelamatkan Chungja dari tangan pemeran utama wanita yang kasar, tapi Chungja menolak untuk pergi. Chungja berpikir kalau dia pergi sekarang, tidak akan ada lagi kesempatan baginya untuk kembali ke dunia akting. Jadi Chungja balik lagi ke lokasi syuting, meminta maaf kepada sutradara dan seluruh kru. Chungja bahkan meminta maaf kepada pemeran utama wanita, hanya untuk mendapatkan hinaan dari pemeran utama wanita itu lagi. Setelah seluruh drama itu, Taesuk mengajak Chungja, Dogo, serta Namju untuk pergi makan bersama. Di meja makan, Namju terus menghina betapa berbedanya Sera yang dulu dengan yang sekarang. Taesuk tentu tidak membiarkan suaminya mengoceh gak karuan. Jadi dia memukul suaminya itu, memberikannya pelajaran. Kemudian Taesuk menanyakan apa hubungan antara Chungja dengan Dogo. Chungja berbohong, mengatakan kalau Dogo adalah manajernya. Dogo pun mengikuti kebohongan Chungja dan dia manut-manut aja dah pokoknya. Kemudian setelah makan malam, Dogo mengantar Chungja kembali ke Gosiwonnya. Di dalam mobil, Dogo meminta Chungja untuk tidak mempercayai siapapun termasuk Taesuk, sampai ingatan Chungja kembali. Keesokan harinya di kantin sekolah, Chungja mengatakan kepada atasan kalau dia mau berhenti dari pekerjaannya itu. Semua orang di kantin tentu sangat sedih harus kehilangan Chungja. Mereka memujuk Chungja agar tetap bertahan di sana, tapi Chungja sudah memutuskan untuk berhenti. Chungja sepertinya sudah bertekad akan serius menekuni dunia akting penuh waktu. Sementara Dogo, ternyata kemarin di lokasi Chungja, Dogo memotret semua lokasi dan semua orang yang berada di tempat itu. Sekarang Dogo memeriksa hasil fotonya, berharap pelaku Chungja ada di dalam foto tersebut. Sedangkan Chungja, dia mendatangi salon Taesuk untuk didandanin. Chungja berterima kasih kepada perlakuan baik Taesuk. Kemudian Chungja kembali ke lokasi syuting. Sayangnya, Chungja diberitahu kalau dirinya dikeluarkan dari drama tersebut. Padahal Chungja sudah berhenti dari pekerjaan utamanya untuk mendapatkan peran ini. Merasa ini tidak adil, Chungja segera menghubungi penulis dari drama tersebut. Namun asisten penulis menolak menghubungkan Chungja dengan sang penulis. Karena ditolak kanan kiri, Chungja menelepon Taesuk untuk menanyakan alamat si penulis drama dan segera mendatangi si penulis. Untung aja, penulis drama ini baik hati. Dia menerima Chungja di tempatnya. Penulis drama mengeluh tentang tuntutan konyol stasiun TV yang terus memaksa alur cerita sampah. Mendengar keluhan penulis, Chungja mengambil kesempatan itu untuk memanipulasinya, membuat si penulis menulis alur cerita sesuai dengan keinginan Chungja, agar Chungja dapat kembali lagi terlibat dalam drama tersebut. Akhirnya, Chungja beneran mendapatkan kembali perannya di drama tersebut. Itu karena penulis mengubah alur ceritanya. Tapi sesuatu terjadi. Jadi ketika Chungja serta Namju beradu peran di dalam drama, Namju melempar Chungja sampai Chungja terjatuh. Wah, gila sih Namju. Gimanapun itu kan cewek ya. Detik-detik sebelum pingsan, Chungja sepertinya mengingat kembali seperihan ingatan masa lalunya. Di kantor polisi, Dogo terus memeriksa rekaman CCTV di jalanan. Lalu Dogo melihat sebuah mobil yang kemarin itu dia lihat di rekaman CCTV sebelumnya. Terekam kalau mobil itu keluar dari sebuah gedung. Dogo segera mendatangi gedung tersebut untuk mencari mobil dengan nomor plat 2668. Namun beberapa preman mendatangi Dogo dan menghentikannya. Dogo pun segera diusir dari gedung tersebut. Dogo lalu memberikan kartu namanya kepada pemimpin dari para preman itu, memintanya untuk menghubungi Dogo jika para preman itu melihat mobil 2668. Namun sebelum pergi, Dogo melihat Duwon serta seorang wanita muda memasuki sebuah klub malam. Dengan perlahan tapi pasti, Dogo mengikuti mereka. Tapi sayang sekali, para preman itu muncul lagi di hadapan Dogo, yang membuat Dogo harus pergi meninggalkan klub tersebut. Keesokan paginya, Chungja akhirnya siuman.
Sekarang dia berada di rumah sakit didampingi oleh Taesuk dan Namju. Tentu saja Taesuk merasa lega karena Chungja sudah kembali sadar. Chungja mengatakan kalau dirinya mengingat sesuatu sebelum pingsan kemarin. Tapi sebelum menceritakannya, Chungja ingin menanyakan sesuatu kepada Taesuk. Chungja lalu bertanya, kenapa 25 tahun lalu ketika Sera mengalami kecelakaan mobil, semua tim Sera tidak menemaninya di mobil itu. Jadi Duwon, Taesuk, serta Sunyong tuh nggak menemani Sera. Saat itu, Sera bahkan disetirin sama supir pengganti. Padahal biasanya timnya selalu menemani Sera kemanapun. Taesuk menjelaskan, pada malam Sera kecelakaan tuh Duwon menugasi Taesuk untuk menghias rumah Sera. Dengan dalih akan memberikan pesta kejutan untuk Sera. Taesuk mengira kalau Duwon serta Sunyong ada di mobil bersama dengan Sera. Dia nggak tahu kalau Sera sendirian di mobil itu. Setelah Taesuk menceritakan bagiannya, Chungja juga menceritakan apa yang diingatnya sebelum pingsan kemarin. Jadi 1 bulan sebelum Chungja kecelakaan di tahun 2025, Chungja tuh menemui seorang pria. Nah, pria yang Chungja temui itu memakai aoroji yang sama dengan pria yang Sera temui 25 tahun lalu. Pria itu adalah pria yang memaksa Sera berhubungan dulu itu. Chungja mengatakan kalau 25 tahun yang lalu Sera mengalami kecelakaan setelah bertemu dengan pria tersebut. Dan di tahun 2025 ini juga hal itu terjadi lagi. Chungja bertekad untuk menemukan pria aoroji itu. Tapi karena Chungja nggak ingat apapun, Chungja memutuskan untuk menemui Duwon. Chungja yakin kalau Duwon pasti tahu pria aoroji tersebut. Karena kan 25 tahun lalu Duwon yang membawa Sera ke pria itu. Setelah Chungja pergi meninggalkan Taesuk, Taesuk tidak sengaja bertemu dengan Dogo. Taesuk menceritakan tentang bagaimana Chungja kemarin sempat pingsan saat syuting dan mengingat sesuatu. Sekarang, Chungja sedang menemui Duwon. Mendengar itu, Dogo pun segera mendatangi kantor Duwon. Sedangkan Chungja, dia nggak diperbolehkan masuk ke kantor Duwon oleh para petugas yang berjaga di sana. Tapi Dogo kembali muncul untuk menolong Chungja. Dogo memperlihatkan identitasnya, lalu meminta para petugas untuk menghubungi Duwon. Nggak beberapa lama kemudian, mereka berdua pun diizinkan untuk masuk ke dalam. Saat dalam perjalanan ke ruangan Duwon, Dogo melihat foto seorang aktris di lorong jalan. Dia teringat kalau aktris itu adalah wanita yang dilihatnya kemarin malam di klub. Ketika akhirnya bertemu Duwon, Duwon tampak terkejut menyambut Chungja. Duwon bahkan mengatakan kalau dirinya sangat menunggu untuk berbicara berdua dengan Chungja. Tentu saja Chungja terkejut mendengar perkataan Duwon. Tapi Duwon meminta agar Dogo keluar dari ruangan itu, yang segera ditolak oleh Chungja. Dogo pun memperkenalkan dirinya sebagai manajer Chungja, meminta Duwon agar jika kedepannya Duwon hendak menghubungi Chungja, Duwon dapat menghubungi Dogo terlebih dahulu. Setelah pertemuan tersebut, Duwon mengajak Chungja serta Dogo untuk makan bersama di restoran mahal. Saat itu, Chungja bertanya di mana Duwon 25 tahun lalu pada malam kecelakaan Sera. Chungja juga memberitahu Duwon kalau menurut laporan dari Taesuk, Duwon menyuruh Sunyong serta Taesuk menyiapkan pesta kejutan untuk Sera. Maka karena itu Sera tidak ditemani siapapun pada malam itu. Namun, Duwon malahan bertanya balik, kenapa Chungja baru bertanya sekarang? Apakah Chungja nggak mengingat kejadiannya? Dogo lalu menginterupsi mereka dengan menyatakan kalau kecelakaan Sera 25 tahun yang lalu adalah rekayasa seseorang. Intinya sih sampai akhir pun Duwon mencoba untuk tidak menjawab tentang keberadaannya pada malam Sera kecelakaan. Jadi semakin curiga sih sama si Duwon ini. Dia mungkin terlibat dalam kecelakaan Sera 25 tahun yang lalu. Setelah makan-makan itu, Dogo kembali mengantar Chungja pulang. Dalam perjalanan, Chungja menyadari kalau tadi Duwon tuh berbohong. Chungja nggak kuasa menahan diri untuk mencurigai apakah Duwon yang menyebabkan kecelakaannya 25 tahun yang lalu. Sementara itu di panti jompo, dalam kunjungan rutinnya, Baekja terkejut karena melihat ayahnya yang demensia sedang asik menonton drama baru Chungja. Baekja akhirnya memarahi ayahnya itu. Dia merasa ayahnya tidak pernah menganggapnya. Padahal selama ini, Baekja yang telah mengorbankan sekolah hingga nggak kuliah demi merawat ayahnya itu. Tetapi dirinya selalu aja dinomor duakan. Ayahnya hanya terpaku kepada Sera dan Sera aja. Namun luapan emosi Baekja tidak ada gunanya. Tentu saja karena ayahnya sedang tidak waras untuk memahaminya. Di tempat syuting, Chungja sangat gembira setelah melihat dirinya memiliki lebih banyak dialog untuk episode berikutnya. Kemudian saat Chungja serta Namju sedang beradu akting, Chungja menampar wajah Namju dengan lobak. Dan kocaknya, tamparan dahsyat Chungja itu tiba-tiba langsung menjadi viral. Semua netizen membicarakan adegan itu, seolah-olah itu adalah hiburan yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Bahkan saking viralnya, adegan Chungja menampar wajah Namju dengan lobak dijadikan meme sebuah iklan. Gak hanya itu, teman-teman Chungja di kantin sekolah pun langsung memuji akting Chungja. Mereka juga meminta tanda tangannya. Setelah acara sesi tanda tangan selesai, Dahi mendatangi Chungja. Dahi meminta Chungja untuk menandatangani surat kontrak dari perusahaan Duwon. Tapi Dahi tidak memberitahu Chungja kalau itu adalah surat kontrak. Jadi Chungja tahunya kertas yang ditandatanganinya adalah urusan sekolah. Malam itu, pemimpin preman yang kemarin berurusan dengan Dogo mendatangi Kang Daegu. Kang Daegu adalah orang yang menabrak Chungja di tahun 2025.
Pemimpin preman itu menyuruh Kang Daegu untuk kembali menghabisi Chungja dengan bayaran 10 kali lipat. Keesokan harinya, karena Taesuk sangat senang dengan adegan tamparan lobak Chungja, jadi dia menelpon Chungja, meminta Chungja serta Namju untuk menjadi model kosmetik belanja online itu. Hasilnya, belanja online itu menjadi viral, sampai menarik perhatian Sunyong. Karena Chungja dan Namju berhasil melariskan kosmetik di belanja online itu, ludes hanya dalam 1 hari. Ketika melihat lebih jauh, Sunyong menyadari kalau Chungja adalah Sera. Dan Sunyong pun terkejut tidak percaya melihat hal itu. Dan gak hanya itu, di lokasi syuting, Duwon tiba-tiba mengirimkan truk makanan untuk Chungja. Hal ini tentu membuat orang-orang di lokasi syuting berpikir kalau Chungja ada di bawah manajemen perusahaan Duwon. Dengan isyarat dari Duwon itu, Chungja meneleponnya, menanyakan apa yang sebenarnya Duwon rencanakan. Duwon lalu mengajak Chungja untuk bertemu berdua aja. Kali ini, Chungja pun menyetujuinya. Namun sebelum itu, Chungja kembali menemui Baekja. Kali ini Baekja tampaknya telah melunak setelah mengetahui kalau Chungja membayar semua tagihan panti jompo ayah mereka. Chungja juga berjanji untuk membantu membayar semua tagihan keluarga mereka. Malam itu saat Dogo sedang bertugas, dia melihat alat pelacak yang telah diam-diam dipasangnya pada jaket Kang Daegu. Karena curiga akan pergerakan Kang Daegu, Dogo pun segera mendatangi lokasi GPS tersebut. Dalam perjalanan, Dogo semakin panik ketika dia menyadari kalau alat pelacak itu menunjukkan Kang Daegu sedang berada di Gosiwon tempat Chungja tinggal. Dogo berusaha menghubungi Chungja, tapi hidup memang tidak sesuai pesanan. Ponsel Chungja kehabisan baterai, sehingga Dogo nggak bisa menghubunginya. Dan ketika Dogo sudah sampai di Gosiwon Chungja, dia melihat ada kantong belanjaan yang terjatuh. Dogo pun segera pergi untuk mencari Chungja, dengan mengikuti alat pelacak pada Kang Daegu. Sementara itu, Chungja sekarang berada di sebuah mobil. Dia disekap dan diikat oleh Kang Daegu yang berhasil menculiknya. Ketika Kang Daegu sudah berada di TKP, dia langsung menyeret Chungja yang pura-pura pingsan keluar dari dalam mobil tersebut untuk menghabisinya. Sementara Kang Daegu sedang menyiapkan semua peralatannya, Chungja segera bangun. Dia mengingat kembali pelatihan yang dulu pernah Sera jalani untuk syuting. Chungja segera menggunakan teknik dari pelatihan itu untuk melepaskan ikatan di tangannya dan bersembunyi. Jadi sewaktu Kang Daegu mendatanginya, Chungja segera menghajarnya dengan tongkat. Sayangnya, pembelaan diri Chungja hanya berhasil untuk sementara waktu. Tetapi untungnya, Dogo segera datang dan melancarkan beberapa pukulan telak kepada Kang Daegu. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, Kang Daegu pun berhasil ditangkap. Meskipun penangkapan Kang Daegu adalah sebuah kelegaan, tapi Chungja tetap bertanya-tanya, kenapa Kang Daegu mau menghabisi Chungja. Di tempat lain, Hyong akhirnya mengetahui dari manajernya kalau Duwon mengirimkan truk makanan ke lokasi syuting Chungja, dan bahkan Duwon berencana untuk merekrut Chungja. Hal ini tentu membuat Hyong murka, karena bisa jadi Chungja mungkin akan mengancam posisi Hyong di industri hiburan, seperti dulu kala. Sedangkan Dogo, dia mengantar Chungja kembali ke Gosiwonnya. Tapi Chungja tidak membiarkan Dogo pergi. Dia berniat untuk mengobati luka Dogo akibat perkelahiannya dengan Kang Daegu tadi. Sementara itu, Sunyong serta Hyong mendatangi Duwon. Mereka berdua marah-marah dengan tindakan Duwon yang seolah-olah mendukung Chungja. Hyong lalu dengan tegas memperingatkan Duwon bahwa kembalinya Sera menandai kehancuran mereka. Duwon menanggapi perkataan Hyong dengan mengatakan kalau dia akan menyingkirkan Sera selamanya. Kembali ke Gosiwon. Setelah Chungja mengobati luka Dogo, Dogo memberitahu Chungja kalau sepertinya seseorang telah merencanakan mencelakai Sera di 25 tahun yang lalu dan mencoba menghabisi Chungja lagi dalam kecelakaan mobil kemarin itu. Bahkan bisa jadi Kang Daegu adalah suruhan orang tersebut. Intinya kecelakaan Sera 25 tahun lalu, kecelakaan Chungja yang kemarin itu, serta pencobaan pembunuhan malam ini bukanlah suatu kebetulan. Chungja lalu menceritakan kepada Dogo tentang pria jam tangan yang diingatnya. Chungja yakin kalau pria itu adalah dalangnya. Chungja lalu bertekad untuk menangkap pria itu apapun yang terjadi. Sementara itu, kita melihat seorang pria di dalam mobil. Dia memakai jam tangan yang ada dalam ingatan Chungja. Pria itu mengoceh tentang betapa giginya Sera untuk keluar dari bayang-bayang. Dari pin yang ada di blazernya, pria itu adalah seorang anggota dewan yang bernama Min Buk-hee. Kembali ke atap gedung, Chungja berencana membuat pelaku sebenarnya mendatanginya agar mudah ditangkap. Hal ini tentu ditentang keras oleh Dogo, karena kan bisa membahayakan keselamatan Chungja juga. Sementara itu, Duwon mencoba meyakinkan Hyong tentang merekrut Chungja di perusahaan Duwon. Duwon melakukan itu untuk membuat Chungja tetap dekat, dan sepertinya itu adalah hal yang baik bagi mereka. Di atap, Chungja mencoba meyakinkan Dogo untuk tetap berada di sisinya agar mereka dapat mengakhiri semua ini untuk selamanya. Dan kata-kata Chungja yang menyentuh hati berhasil meyakinkan Dogo. Keesokan paginya, kepala polisi memarahi Dogo karena kejadian kemarin malam. Seharusnya kan Dogo tugasnya sebagai polisi lalu lintas. Tapi kenapa dia jadi nangkep Kang Daegu? Tapi Dogo menjelaskan kalau ini ada hubungannya dengan Ju Sung-pil. Dogo meminta izin kepada atasannya untuk melakukan penyelidikan atas kasus kecelakaan Chungja lebih dalam. Melihat tekad Dogo, kepala polisi pun memberikan persetujuannya.
Di tempat lain, ketenaran Chungja di drama panjang yang disiarkan televisi membuat Hyung murka. Hyung berjanji akan menyingkirkan Chungja untuk selamanya, mengklaim kalau sekarang dirinya bukanlah Hyung yang dulu. Malam itu, Chungja dan penulis drama minum-minum sembari mengobrol bersama. Sepertinya mereka menjadi semakin dekat. Chungja bahkan meminjam salah satu naskah dari penulis tersebut untuk dibaca-baca. Dan dalam perjalanan pulang, Duwon menelepon Chungja untuk memintanya menemuinya di sebuah bar. Awalnya Duwon mengajak Chungja untuk bergabung dengan perusahaannya, tapi Chungja tidak teralihkan. Dia langsung bertanya siapa pria jam tangan yang pernah ditemui Sera 25 tahun lalu. Duwon langsung merasa tidak nyaman dengan pertanyaan Chungja, tetapi dia mengatakan bahwa pria jam tangan yang ditemui Sera 25 tahun yang lalu sudah meninggal. Bagaimanapun, Chungja mengatakan bahwa ia siap bergabung dengan perusahaan Duwon hanya jika Dogo diizinkan ikut bersama Chungja. Di kantor polisi, Kang Daegu sedang diinterogasi. Tapi tiba-tiba tim pengacara mahal mendatangi tempat interogasi untuk membela Kang Daegu. Hal ini tentu membuat Dogo bertanya-tanya siapa yang mendukung Kang Daegu. Karena nggak mungkin seorang supir truk biasa bisa membayar pengacara mahal seperti itu. Tapi yang lebih penting, kenapa Kang Daegu sampai dibela segininya? Keesokan harinya, Chungja makan bersama Taesuk dan Namju. Mereka merayakan keberhasilan Chungja melariskan online shopnya Taesuk. Taesuk menyatakan rasa senangnya karena berhasil mengalahkan online shopnya Sunyong. Gak hanya itu, Taesuk mengatakan kalau Sunyong tuh ada di pihak Hyung. Mendengar itu, Namju langsung menyeletuk. Bisa jadi si Sunyong dan Hyung memang sudah bersekongkol dari awal. Namju menambahkan, ya aneh aja lah. Sewaktu Sera kecelakaan 25 tahun lalu, Taesuk kan jelas ada di rumah Sera menyiapkan pesta. Nah, Sunyong di mana? Celotehan Namju yang masuk akal itu membuat Chungja berpikir keras. Bagaimana kalau memang kecelakaan Sera 25 tahun yang lalu memang benar direkayasa? Sedangkan Dogo, dia mendatangi kos-kosan Kang Daegu untuk memeriksa barang-barangnya. Kali aja ada petunjuk yang berguna kan? Dogo lalu memeriksa sebuah tas milik Kang Daegu dan sepertinya menemukan jawabannya. Setelah itu, Dogo kembali menginterogasi Kang Daegu. Dogo langsung menunjukkan pematik yang ditemukannya tadi di tas Kang Daegu. Ternyata, di dalam pematik itu ada sebuah memory card. Dogo juga udah membawa memory card itu ke kepolisian untuk diperiksa. Ternyata di dalam memory card itu ada suara rekaman yang merekam konspirasi antara Kang Daegu dengan Antek Ju Sumpil untuk menghabisi Chungja. Dogo juga mendengar rekaman suara lainnya, di mana Kang Daegu dibawa ke hadapan Ju Sumpil yang memerintahkan Kang Daegu untuk menghabisi Chungja. Ini adalah upaya pertama Kang Daegu menghabisi Chungja dengan menabraknya pakai truk. Dogo terus menanyakan Kang Daegu tentang siapa pria yang diajaknya bicara. Dan akhirnya secara nggak sengaja, Kang Daegu menyebutkan nama dari bawahannya Ju Sumpil yang bernama Kwak Jungdo. Tentu ini menjadi bukti kuat yang dibutuhkan Dogo untuk menemukan dalang dari semua ini. Keesokan paginya, Chungja mendatangi perusahaan Duwon untuk menandatangani kontrak, yang artinya Chungja sekarang ada di agensi Duwon. Dan Duwon mengabulkan syarat Chungja bahkan memberikannya bonus 2 kali lipat. Hal ini tentu membuat Chungja menjadi sangat gembira. Setelah itu, Chungja melaporkan hal ini kepada Dogo. Secara kan sekarang Dogo akan berperan sebagai manajer Chungja. Chungja juga menceritakan kalau menurut Duwon, pria yang Sera temui 25 tahun lalu adalah seorang anggota dewan bernama Dokwan, yang kata Duwon sudah meninggal. Tapi setelah Chungja melihat beberapa foto Dokwan di internet, Chungja yakin kalau Dokwan tidak memakai jam tangan unik itu. Chungja jadi menyadari bahwa orang yang mengincar nyawanya mungkin saja adalah orang terdekatnya. Kenyataan itu memilukan baginya, tapi segera tertutupi oleh Dogo yang memberikannya hadiah. Tentu saja Chungja sangat senang menerima hadiah. Namun sayangnya, hadiah dari Dogo ternyata hanyalah perlengkapan keselamatan. Siang itu, selagi Chungja ada di restoran Baekja, dia mendapatkan info kalau dirinya akan syuting sebuah iklan. Mendengar itu, Chungja tentu sangat senang. Kemudian, Chungja serta Baekja bersama mengunjungi ayah mereka di panti jompo. Dan entah mengapa, hari itu ayah mereka dapat mengenali Chungja. Tentu saja memanggilnya dengan nama Sera. Mereka pun reuni kembali. Baekja yang melihat kehangatan itu pun ikut tersenyum bahagia. Pada hari syuting iklan berikutnya, Chungja terkejut setelah melihat alur naskahnya, dan bahkan kostum yang akan dipakainya terlihat nggak banget. Terlebih lagi, Chungja baru mengetahui kalau di dalam iklan itu dia akan bekerja bersama dengan Hyung. Meskipun merasa canggung dan tidak nyaman, Chungja mencoba memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Dia bahkan menyapa Hyung, tapi Hyung justru mempersulit Chungja dan pergi meninggalkan tempat syuting itu. Melihat Hyung pergi, sutradara menyuruh Chungja untuk mengejar Hyung serta membujuknya agar syuting nggak batal. Chungja pun akhirnya mendatangi Hyung, memohon agar Hyung tetap mengikuti syuting hari ini. Tapi Hyung mengatakan agar Chungja nggak usah menumpang ketenaran Hyung. Mendengar itu, Chungja jadi ingat zaman dulu, ketika Sera memperlakukan Hyung persis sama seperti kejadian saat ini. Hyung lalu menyuruh Chungja untuk berlutut, sama seperti yang Hyung lakukan dulu kepada Sera. Namun kali ini, Chungja tidak menuruti keinginan Hyung.
Chungja memarahi Hyung karena sikapnya dan menolak untuk menjalankan syuting tersebut. Kejadian ini membuat Won mengamuk kepada Chungja karena perusahaan harus membayar biaya pembatalan syuting hari ini. Tapi Chungja menjelaskan situasinya. Dia memberitahu Won kalau semua ini hanyalah permainan Hyung aja. Namun Won tetap memperingatkan Chungja kalau dia mau bertahan di dunia hiburan, ya Chungja harus tahu diri lah gitu. Percakapan mereka pun didengar oleh Dogo dari luar ruangan, dan dia segera mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, Dogo segera mendatangi Hyung yang hendak melakukan wawancara. Dogo sengaja meminta maaf atas nama Chungja di saat itu, agar menarik seluruh wartawan yang ada di sana. Dogo bahkan berlutut di depan Hyung. Karena banyak kamera di sekelilingnya, Hyung mau nggak mau langsung menerima permintaan maaf Dogo, dan berjanji akan syuting ulang iklan bersama dengan Chungja. Akhirnya syuting iklan pun dimulai, tapi tentu saja di saat ini pun Chungja dibully tanpa ampun. Udah dia harus pakai baju aneh gitu. Tapi belum selesai di sana, Chungja juga masih harus melakukan adegan jatuh berkali-kali sampai sutradara dan Hyung puas. Wah, gila sih ini. Setelah syuting selesai, Hyung melabrak Chungja karena menurut Hyung, Chungja sengaja menyuruh manajernya alias Dogo meminta maaf sambil berlutut di depan Hyung selagi ada banyak kamera. Mendengar itu, Chungja jadi merasa patah hati dan sedih. Chungja yang merasa bersalah lalu mendatangi Dogo, bertanya kenapa Dogo melakukan semua itu, padahal kan Chungja nggak pernah memintanya. Namun Dogo menghiburnya, mengatakan bahwa ia adalah manajer Chungja dan ini hanyalah bagian dari pekerjaan. Chungja menangis karena Dogo berbuat segitunya untuk dirinya. Dogo juga mengatakan kalau dia melakukannya dengan senang hati. Dogo meyakinkan Chungja agar nggak perlu merasa bersalah. Malam itu, tim drama panjang yang Chungja perankan mengadakan makan-makan. Sepertinya drama panjang itu sudah selesai. Saat penulis drama yang bernama Cho hendak memotong kue, dia meminta Chungja untuk menemaninya memotong kue bersama. Tentu saja hal ini membuat pemeran utama wanita di drama itu mangkal bukan main. Setelah acara potong kue, penulis Cho berterima kasih kepada Chungja karena Chungja sudah memperkenalkan naskahnya kepada Won. Chungja jadi bingung karena dia nggak pernah melakukannya. Tapi Chungja ingat, waktu malam dia bertemu dengan Won di bar, naskah yang Chungja pinjam dari penulis Cho ketinggalan di bar, dan naskah itu diambil oleh Won. Nah, sepertinya Won menyukai naskah tersebut dan berniat membuat dramanya. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, Dogo tiba-tiba muncul dan segera menarik Chungja pergi dari tempat makan itu, karena ternyata ada sebuah berita yang baru saja tersebar. Berita itu menjelaskan identitas asli Chungja yang adalah Sera. Maka karena itu Dogo segera mengamankan Chungja. Meskipun begitu, wartawan segera menyerbu mereka. Tapi Dogo melindungi Chungja sampai akhir. Mereka melarikan diri dari para wartawan dan suasana pun menjadi sedikit lebih ringan. Dalam kilas balik, Won meminta agensi Wonban untuk memasangkan Wonban dengan Chungja dalam drama dari naskah penulis Cho. Wonban ini adalah aktor yang dulu melakukan iklan bareng Sera dan Hyung. Ada di episode awal nih sahabat nonton. Won meyakinkan agensi Wonban kalau Sera akan coming back. Setelah teleponan dengan Won, agensi Wonban bertanya ke Wonban, apakah Wonban setuju untuk dipasangkan dengan Sera? Wonban mengatakan kalau dirinya setuju, karena Sera adalah cinta pertamanya yang tidak terbalas. Tapi sampai detik ini pun muka Wonban belum diperlihatkan. Aduh, buat penasaran aja nih. Setelah berhasil lari dari para wartawan, Dogo membawa Chungja ke rumahnya. Karena Dogo takut kalau wartawan akan mendatangi Go Siwon tempat Chungja tinggal. Ketika sudah berada di rumah Dogo, Chungja pun mulai mencurahkan isi hatinya. Dia takut bagaimana respon orang-orang akan dirinya yang sekarang. Tapi di samping itu, Chungja juga menyadari kalau dirinya yang dulu adalah orang yang sangat jahat serta egois. Bisa saja banyak orang yang terluka akibat perkataan dan perlakuan Sera zaman dulu. Namun Dogo mengatakan dengan yakin bahwa Sera yang dikenalnya bukanlah orang yang seperti Chungja gambarkan. Dogo percaya Sera bukanlah tipe orang yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain. Tentu saja perkataan Dogo itu menyentuh hati Chungja. Malam itu, Dahi pulang ke rumah dan langsung mengkonfrontasi ibunya. Karena Baekja selalu menentang Dahi menjadi idol. Dahi kesal karena ternyata bibinya adalah Sera, seorang aktris terkenal di masanya. Dahi menegaskan kepada ibunya kalau dirinya tidak akan berakhir seperti Chungja. Sampai saat ini, Baekja belum tahu kalau Dahi sudah jadi trainee di perusahaan Won. Keesokan harinya, Hyung menemui Won dengan marah. Hyung menyuruh Won mengeluarkan Chungja dari drama naskah penulis Cho. Tapi kali ini Won tidak menahan diri. Dia membentak Hyung, menegurnya karena Hyung telah membongkar identitas Chungja kepada publik. Pada saat yang sama, Dogo muncul di sana. Won segera memberikannya naskah untuk Chungja, mengatakan kalau pemeran utama pria adalah Wonban, pemeran utama wanita adalah Hyung, dan peran wanita pendukung adalah Chungja. Hyung tentu nggak diam aja. Dia langsung mengusulkan agar Chungja diaudisi terlebih dahulu. Won pun setuju untuk melakukannya. Kemudian kita melihat Ju Sung Pil mendatangi pria jam tangan yang anggota Dewan Mi Guk-hee. Guk-hee menyuruh Ju Sung Pil untuk menangani Kang Daegu sebelum pemilu diadakan. Guk-hee juga menyuruh Ju Sung Pil agar menjauh dari kampanyenya. Meskipun kecewa dengan perintah Guk-hee, Ju Sung Pil pun tidak dapat berkata apapun.
Dia manut-manut aja deh. Malam itu, Kang Daegu yang berada di dalam penjara langsung diserang. Dia segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Dogo juga segera mendatangi rumah sakit itu untuk memeriksa keadaan Kang Daegu. Karena kan Kang Daegu adalah saksi penting. Dari laporan sipir penjara, Dogo menyadari kalau Kang Daegu diserang dengan sengaja. Sementara itu, Taesik dan Namjoon mengirim pesan anonim kepada Sunyong yang tertulis, "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan 25 tahun yang lalu." Setelah membaca pesan itu, Sunyong merasa sangat gelisah. Hal ini menandakan kalau Sunyong memang memihak kepada Hyung. Sedangkan Chungja, dia sekarang berada di Gosiwon-nya, melatih dialog untuk audisi drama penulis Cho. Chungja berjuang sangat keras melatih dialog naskah tersebut. Kita lalu dibawa ke hari audisi. Ada 4 juri di sana. Hyung serta Duwon termasuk dalam juri di audisi tersebut. Saat giliran Chungja, Hyung tiba-tiba meminta agar Chungja bisa berimprovisasi dalam karakternya. Awalnya Chungja bingung, dia nggak tahu harus bagaimana. Tapi dari kejauhan, Dogo memberikan semangat kepada Chungja, dan itu menyentuh hati Chungja. Chungja akhirnya memulai aktingnya. Dia mendatangi Duwon dan bahkan menamparnya. Awalnya Duwon tidak terima dengan tindakan Chungja, tapi juri yang lain sangat tertarik dengan akting Chungja dan meminta Chungja meneruskan aktingnya. Kebetulan kata-kata yang Chungja ucapkan dari naskah itu mirip banget dengan apa yang telah terjadi kepada Sera. Mendengar serta melihat Chungja berakting membuat Duwon dan Hyung tertegun. Mereka nggak bisa berkata apapun. Mungkin karena mereka mengingat perbuatan jahat mereka di masa lalu untuk menyingkirkan Sera. Setelah audisi itu, Dogo segera memeluk Chungja, mengatakan kalau tadi itu adalah penampilan terbaik yang pernah Dogo lihat seumur hidupnya. Chungja terharu dengan perkataan Dogo dan berterima kasih atas dukungannya. Malam itu, Ju Sung Pil menemui Duwon yang memerintahkan agar Duwon mengurus Chungja diam-diam. Tapi Duwon gak senang hati dengan perintah tersebut karena Chungja adalah aktris di bawah naungan agensi Duwon. Ya intinya Duwon inginlah melindungi semua artisnya. Namun Ju Sung Pil hanya menertawainya, mengejek Duwon dengan mengatakan kalau Duwon hanyalah anjing yang harus selalu menuruti apapun keinginan majikannya. Duwon makin gak senang lah dengan perkataan Ju Sung Pil. Dia pun pergi meninggalkannya. Saat di mobil, Duwon menyuruh asistennya untuk menulis sebuah artikel. Di Gosiwon, saat Chungja dan Yuran sedang mengobrol bersama, Chungja mendapatkan telepon. Dan tahu apa? Keesokan harinya ada sebuah artikel yang memberitakan kalau Sera telah kembali setelah 25 tahun menghilang. Dan berita yang lebih menghebohkan adalah Chungja menggeser posisi Hyung. Jadi di drama dari naskah penulis Cho, Chungja akan memerankan pemeran utama wanitanya. Ore, selamat ya Chungja. Tentu saja hal ini membuat Hyung marah, kesal dan gelisah. Sementara itu, Chungja bergurat dengan kondisi tubuhnya yang sekarang membengkak. Dia mengatakan kalau dirinya udah susah banget menjaga makan. Karena belum punya uang untuk menyewa PT, Chungja meminta Dogo untuk menjadi PT-nya. Kita lalu melihat Dogo menemani Chungja berolahraga. Tentu saja memulai sesuatu yang baru itu sangat sulit, tapi mereka bertekad untuk melakukan hal ini. Lagian ini kan hal yang positif ya, jadi lanjutkan dong. Setelah selesai berolahraga, Chungja bertanya tentang perkembangan kasus Kang Daegu. Dogo hanya mengatakan kalau Kang Daegu lagi nggak bisa ditanyain. Tapi Dogo nggak mengatakan kebenaran tentang kondisi sebenarnya Kang Daegu kepada Chungja, agar Chungja nggak merasa khawatir. Kemudian, Dogo menjenguk Kang Daegu di rumah sakit. Sekarang Kang Daegu sudah di kamar perawatan. Tapi sipir penjara khawatir kalau Kang Daegu tidak akan pernah siuman. Sore itu, Chungja kembali ke salon Taesuk. Mereka membahas tentang lemak-lemak membandel di tubuh Chungja. Dan sekali lagi, Namjoon menyeletuk. Dia melirik Chungja dengan mengatakan, kalau lemak-lemak itu nggak akan pernah hilang. Apalagi sekarang kan Chungja sudah tua juga. Karena temannya diledek, Taesuk segera turun tangan. Dia langsung memberikan suaminya pelajaran supaya nggak ngomong sembarangan terus. Di hari lainnya, Chungja yang sudah bertekad menguruskan badan terus melanjutkan sesi olahraganya. Meskipun sulit, tapi Chungja konsisten melakukannya. Hari demi hari Chungja terus berolahraga, bahkan tanpa ditemani oleh Dogo. Wah, nggak sabar deh lihat perubahan baru Chungja ya, sahabat nonton. Siapa yang sudah risih sama rambutnya terutama, ayo. Kemudian di hari berikutnya, kita melihat Dogo sedang menemani Chungja mencoba gaun. Dari siluetnya, kita mengetahui kalau Chungja berhasil menjalani dietnya. Bahkan dari rambutnya aja sudah berubah loh, sahabat nonton. Dogo bahkan memberikan Chungja sebuah hadiah. Kali ini bukan alat-alat keselamatan ya, tapi sebuah kalung cantik untuk Chungja. Kita lalu dibawa ke hari konferensi pers drama baru penulis Cho. Pertama, Hyung datang bersama Duwon dan menyapa para wartawan yang ada di sana. Mereka seperti tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi kepada Chungja. Dan gak lama setelah itu, selebritis kita akhirnya muncul di sana. Chungja dengan penampilan terbarunya. Dia berjalan dengan percaya diri didampingi oleh Dogo. Chungja menyapa semua orang di sana dengan senyum cantik di wajahnya. Tentu aja, Duwon serta Hyung kaget setengah mati melihat perubahan Chungja. Mereka terbengong-bengong dengan apa yang sedang mereka lihat. Kilas balik sebelum Chungja berhasil membuat Hyung melongo. Ketika itu, Taesuk sedang menandani Chungja untuk datang ke konferensi pers drama.
Taesuk tak kuasa menahan rasa bahagianya setelah melihat akhirnya Chungja kembali bersinar. Taesuk terkagum-kagum melihat kecantikan Chungja, dan mereka berdua pun berpelukan. Begitu juga dengan Dogo. Dia nggak bisa mengalihkan pandangannya dari Chungja. Dogo bahkan memuji betapa cantiknya Chungja sekarang, dan memberikannya sebuah kalung. Dogo mengatakan kalung itu adalah pemberian dari sponsor. Padahal kalung itu dari kantong Dogo sendiri, alias dia yang beliin buat pujaan hatinya. Di konferensi pers, ketika Chungja memasuki ruang konferensi pers, semua orang bereaksi serupa, terkaget dan terkagum oleh kecantikannya. Apalagi si Hyung, dia nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika konferensi pers dimulai, semua wartawan tiada henti memberikan perhatian dan pertanyaan hanya untuk Chungja. Ibaratnya si Hyung dicuekin lagi tuh. Makin murkalah Hyung. Jadi dia mencoba untuk minum. Tapi sewaktu minum, Hyung keselak. Maka karena itu dia mencoba untuk pergi dari konferensi pers tersebut. Namun Hyung malahan tersandung lalu jatuh ngegelosor di depan semua orang. Asli, malu banget sih. Nah, karena si Hyung jatuh begitu, gaun yang dia pakai dari sponsor jadinya robek. Maka karena itu sponsor ingin mengganti model dari Hyung ke Chungja. Hyung makin kebakaran jenggot lah. Jadi dia menyuruh Duwon untuk memecat tim penata riasnya yaitu si Sunyong. Setelah Hyung memerintahkan begitu, dia langsung pergi ke salonnya Taesuk. Tapi Sunyong nggak terima dong dipecat gitu aja. Maka karena itu dia segera mengkonfrontasi Hyung ke salon Taesuk. Di sana, Sunyong mengancam akan mengungkap apa yang telah terjadi 25 tahun lalu. Sunyong bahkan mengatakan kalau dirinya memiliki bukti terkait kejadian tersebut. Setelah kedua wanita gila itu pergi, Namju memberitahu Taesuk kalau Sunyong punya buktinya. Ternyata dari tadi, Namju tuh ada di ruang makeup dan mendengarkan seluruh pembicaraan antara Sunyong dan Hyung. Namun hal ini cukup membuktikan kalau kecelakaan Sera 25 tahun yang lalu memang bukanlah kecelakaan biasa. Akhirnya hari syuting dimulai. Kita melihat Chungja serta Hyung beradu akting lagi setelah sekian lama. Namun setelahnya, sutradara dan kru produksi memuji akting Chungja yang sangat bagus. Hal ini tentu saja membuat Hyung sangat amat murka. Di hari lainnya, ketika Chungja dan Dogo sedang melatih dialog dari naskah, Dogo mendapatkan telepon yang harus membuatnya pergi meninggalkan Chungja. Dogo ternyata pergi ke penjara tempat di mana Kang Daegu mendapatkan serangan kemarin itu. Setelah mendapatkan laporan dari sipir penjara, Dogo merasakan kecurigaan yang semakin besar. Jadi dia berbohong kepada sipir penjara itu mengatakan kalau Kang Daegu sudah siuman. Kemudian malam itu, kita melihat Ju Sung-pil memarahi dan menghajar Jungdo. Karena Jungdo serta anak buahnya nggak berhasil menghabisi Chungja. Sedangkan di rumah sakit, seseorang yang menyamar dengan menggunakan pakaian dokter datang ke kamar Kang Daegu untuk menghabisinya. Keesokan paginya di restoran, Baekja mengenang hari di saat Sera sudah pulang ke rumah setelah kecelakaannya. Dari memori Baekja, kita mengetahui kalau ketika itu, Sera tidak sehat secara mental maupun fisik. Sementara Baekja harus mengurus semuanya sendirian. Sera juga seperti memiliki luka di bagian wajahnya. Ini mungkin yang menyebabkan Sera menghilang dari dunia hiburan karena merasa tidak percaya diri. Sementara itu, Dogo segera berlari ke rumah sakit tempat Kang Daegu dirawat. Dari rekannya, Dogo mendapatkan laporan kalau Kang Daegu mengalami kejang. Tapi masalahnya nggak ada apapun yang mencurigakan di CCTV. Untuk mencegah sesuatu terjadi lebih parah ke depannya, Dogo memutuskan untuk menangani kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Jadi Kang Daegu disamarkan sudah mati gitu, padahal dia masih hidup. Beberapa saat kemudian, rekan Dogo melaporkan temuannya. Jadi kemarin itu, Dogo meminta rekannya untuk menyelidiki semua orang yang ada di sekitaran anggota Dewan Doi Kwan. Namun rekan Dogo malahan mengetahui tentang skandal anggota Dewan Mingguhi dengan sebuah agensi. Dan agensi itu adalah agensi yang dulu menaungi Sera. Dogo pun semakin curiga dengan Duwon atas semua kejadian ini. Malam itu di lokasi syuting, Chungja serta Wonban sedang melatih dialog naskah mereka. Akhirnya ya, setelah sekian lama, kita melihat juga wajah Wonban. Ketika mereka berdua sedang asik melatih dialog dan mengobrol, Dogo yang baru tiba di lokasi melihat keakraban keduanya itu, lalu merasa patah hati. Kemudian Hyung mendatangi Dogo dan mengajaknya untuk minum bersama. Dogo pun setuju. Saat di bar, Dogo perlahan bertanya tentang hubungan Hyung dengan Duwon, karena kan mereka tampak dekat sekali. Meskipun Dogo memancing Hyung agar keceplosan membocorkan rahasianya, Hyung tetap tidak bergeming. Dia nggak terpengaruh. Namun Hyung meminta Dogo untuk menjadi manajernya dengan iming-iming uang yang lebih banyak, dan tentu saja Dogo menolak ajakan Hyung. Setelah Hyung mabuk berat, dia meminta Dogo untuk mengantarnya ke kamarnya. Tapi saat di lift, Chungja memergoki Dogo yang sedang memegangi Hyung. Chungja jadi salah paham terhadap Dogo. Dan sayangnya, Dogo nggak ada kesempatan untuk menjelaskan semua itu. Keesokan harinya saat syuting, Dogo membawakan bento makan siang untuk Chungja. Namun Wonban udah duluan memberikan Chungja makanan. Tentu saja, Dogo patah hati lagi part 2 deh. Nggak berhenti di sana, Namju yang juga ada di lokasi syuting mulai menceritakan bagaimana Wonban sangat mencintai Chungja. Bahkan Wonban masih sendirian sampai sekarang karena dia menunggu Chungja. Waduh,
Aduh, ada yang panas deh ini. Kemudian setelah syuting selesai, Chungja serta Dogo berkendara ke sebuah restoran yang pernah Sera kunjungin dulu itu. Namun di dalam perjalanan, keduanya saling sindir-menyindir. Dogo menyindir kedekatan Chungja dengan Wonban, sedangkan Chungja menyindir kedekatan Dogo dengan Hyung kemarin malam. Bahkan saat keduanya sedang makan, mereka berdua bertengkar hebat. Ya intinya mereka berdua tuh saling cemburu satu sama lain. Chungja cemburu dengan kedekatan antara Dogo dan Hyung. Sementara Dogo cemburu dengan kedekatan Chungja serta Wonban. Aduh, ampun deh. Udahlah, resmiin aja hubungan kalian. Malam itu, saat mengantar Chungja ke kamarnya, Dogo meminta izin untuk tidur di kamar Chungja. Maksudnya adalah Dogo mengirim Chungja ke kamar Dogo. Sementara Dogo yang mengambil alih kamar Chungja. Dogo melakukan hal ini karena merasa akan ada bahaya. Seperti dugaannya, seseorang beneran memasuki kamar Chungja dengan senjata. Tapi Dogo kan sudah mengantisipasi hal ini. Jadi dia langsung menyerang pria itu untuk menangkapnya. Ternyata pria itu adalah Jungdo. Dogo menuntut Jungdo untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya. Tapi sampai akhir pun Jungdo tidak menjawab pertanyaan Dogo. Lalu setelah pertarungan yang panjang, Jungdo berhasil melarikan diri dengan mobil. Dogo segera berusaha mencari tahu plat mobil itu. Tapi plat mobil tersebut palsu. Keesokan paginya, semua kru produksi membicarakan tentang sesuatu yang terjadi kemarin malam. Hal ini didengar oleh Chungja. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan mengkhawatirkan Dogo. Chungja berniat untuk membahasnya di dalam perjalanan pulang. Tapi Namju tiba-tiba muncul untuk nebeng mobil Chungja. Jadi mereka berdua nggak bebas berbicara kan? Dalam perjalanan, Namju tertidur. Chungja mulai menanyakan keadaan Dogo dan tentang apa yang tadi didengarnya lewat percakapan para kru produksi. Tapi Dogo hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara di tempat lain, Ju Sung Pil menonton bagaimana Min Guki berhasil memimpin suara terbanyak di kampanyenya. Ketika itu, Ju Sung Pil teringat bagaimana Do Ik-wan telah menyerahkan segalanya, termasuk jam tangan emas uniknya kepada Min Guki. Malam itu, Chungja mengunjungi Dogo. Dia hendak membuatkan bubur untuk Dogo. Chungja menyadari kalau Dogo terluka karena dirinya. Meskipun Dogo mengatakan dirinya baik-baik saja, Chungja tetap memaksa untuk masuk. Masalahnya saat itu, Dogo sedang ada panggilan alam alias lagi nanggung di toilet. Karena itulah Dogo memberitahu Chungja kode sandi pintu rumahnya. Ketika Chungja hendak menekan kode sandi pintu itu, dia menyadari kalau kode sandi Dogo adalah 0728. Dan seperti yang udah kita tahu, 0728 adalah nomor ponsel yang pernah Sera ucapkan di pidato penghargaannya. Yang berarti sepertinya nih, Chungja menyadari kalau Dogo adalah polisi yang waktu muda Sera kagumi. Sekarang, saat Chungja berhasil membuka pintu rumah Dogo, Dogo yang terburu-buru mendatangi Chungja malahan terpeleset dan jatuh ke pelukan Chungja. Setelah tidak sengaja terjatuh tepat di pelukan Chungja, Dogo segera menjauhkan dirinya, lalu mempersilahkan Chungja masuk ke rumahnya. Namun Chungja jadi bertanya-tanya, kenapa Dogo selama ini menyembunyikan jati dirinya? Dan karena gengsi untuk menanyakan secara langsung, maka Chungja hanya nyindir aja tentang hal ini. Bagaimanapun, Dogo terus berpura-pura bego. Karena Dogo tidak mengaku, Chungja pun menyerah. Dan dia melanjutkan misinya yaitu memasak untuk Dogo. Tapi setelah Chungja selesai memasak, Dogo tertidur. Ketika itulah Chungja melihat ada sebuah foto di kabinet rumah Dogo. Itu adalah foto ketika dulu Sera berfoto dengan ibu Dogo di restoran ibunya. Dan Dogo muda juga ada di foto tersebut. Chungja semakin terpesona melihat betapa Dogo benar-benar peduli padanya selama ini. Keesokan paginya, sebuah artikel berita memberitakan kalau Chungja sedang menjalin hubungan dengan Wonban. Hal ini tentu membuat Chungja nggak nyaman. Dia meminta Duwon sebagai agensinya untuk menyangkal berita palsu tersebut. Tapi Duwon menegaskan kalau hal ini adalah baik untuk Chungja. Ibaratnya, Chungja dipromosiin lah lewat berita ini. Secara Wonban tuh aktor papan atas. Dari pembicaraan mereka, terungkap juga bahwa yang menyiapkan berita palsu ini adalah Duwon sendiri. Tentu saja, Chungja mangkel banget dengan taktik licik Duwon ini. Pada saat yang sama, Dogo mendatangi mereka, melaporkan kalau dirinya sudah memberikan argumen penyangkalan untuk berita palsu ini. Hal ini membuat Duwon marah bukan main. Dia bahkan hendak main tangan kepada Dogo. Namun Chungja segera menghentikan Duwon, memperingatkannya untuk nggak pernah menyentuh manajer tersayangnya itu. Duwon yang kesal dengan situasi ini terus-menerus menghina Chungja, menyuruhnya agar tahu diri, tahu posisi dan mempergunakan berita ini sebagai peluang bagi Chungja untuk kembali terkenal. Mendengar perkataan sampah itu, Dogo pun tidak senang hati. Dia menatap Duwon dengan tatapan setajam silet, yang langsung membuat Duwon mingkem. Karena saking terintimidasinya oleh tatapan tajam Dogo. Setelah membereskan berita palsu ini, Chungja dan Dogo pun segera keluar dari ruangan Duwon. Namun, ketika keduanya berada di tempat parkir, Chungja melihat seorang idol trainee bernama Rael sedang bersama dengan manajernya. Sepertinya Rael diperlakukan buruk oleh manajernya itu. Chungja lalu memberitahu Dogo kalau sebelumnya dia pernah melihat Rael.
Dan waktu itu Chungja melihat ada memar di tangan Rael. Mendengar kesaksian Chungja, Dogo pun segera mengejar mobil yang membawa Rael pergi. Mereka akhirnya tiba di sebuah gedung dan melihat Rael turun dari mobil sendirian tanpa manajernya. Maka karena itu, Dogo juga mencoba untuk masuk ke dalam gedung. Namun sayang sekali, Dogo segera dihentikan oleh para petugas keamanan gedung tersebut. Sementara di mobil, Chungja jadi teringat ketika dulu Duwon pernah membawa Sera kepada pria jam tangan. Chungja jadi gelisah, bertanya-tanya apakah sampai sekarang Duwon masih suka melakukan hal tersebut, memberikan artisnya untuk dipakai oleh para pejabat dan orang penting. Ketika itu, Dogo kembali ke mobil. Dia mengatakan kalau keamanan gedung ini sangat ketat. Mendengar itu, Chungja meminta agar mereka menunggu sampai Rael keluar dari gedung. Malam pun tiba, Dogo sampai ketiduran di mobil menunggu Rael keluar. Namun gak beberapa lama kemudian, Chungja melihat Rael dengan menangis keluar dari gedung. Tanpa Dogo, Chungja segera menghampiri Rael dan menghiburnya. Sementara itu, Dogo akhirnya terbangun dan kelabakan mencari Chungja. Namun dia akhirnya menemukan Chungja di sebuah kafe bersama Rael. Chungja meminta agar Rael menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Tapi Rael menolak mendengarkan Chungja dan akhirnya kabur dari hadapan Chungja. Dogo pun melihat kejadian ini. Dogo menjelaskan kepada Chungja kalau gadis-gadis muda itu tidak akan mengindahkan kata-kata Chungja dan harus menghadapinya dengan cara yang berbeda. Dogo kemudian menceritakan masa lalunya dengan kasus serupa. Waktu itu, Dogo masih berada di departemen kriminal. Ketika itu, seorang gadis dengan babak belur mendatangi kantor polisi tempat Dogo bekerja. Intinya gadis itu mengalami kekerasan seksual. Dogo berjanji untuk menangkap pria yang telah menyebabkan gadis tersebut seperti ini. Setelah itu, Dogo mulai menyelidiki kasus ini. Tapi penyelidikan Dogo ini diketahui oleh Ju Sung-pil, yang membuat atasan Dogo memarahi Dogo dan melempar Dogo ke departemen lalu lintas. Gak berhenti di sana, gadis tersebut pun akhirnya bundir, melompat dari atas gedung. Dia bahkan menulis surat wasiat untuk Dogo. Berterima kasih karena selama ini hanya Dogo yang mengerti keadaannya, dan meminta agar Dogo tidak merasa bersalah atas kematiannya. Sekarang kita tahu kenapa Dogo begitu ingin menangkap Ju Sung-pil. Keesokan harinya, Chungja mendatangi Wonban, meminta maaf karena berita kencan palsu mereka. Tapi Wonban tampaknya adalah orang termanis yang pernah ada. Dia mengatakan kalau dirinya nggak pernah melupakan Sera, dan tidak pernah berhenti menunggu Sera. Wah, meleleh sejadi-jadinya deh ini mah. Malam itu ketika Dahi pulang ke rumah, dia segera dikonfrontasi oleh Baekja. Baekja membongkar ransel Dahi dan menemukan kartu ID agensi Duwon. Baekja memarahi dan membentak Dahi karena Dahi diam-diam jadi idol di agensi tersebut. Namun Dahi bersikeras kalau ini adalah hidup dan pilihannya. Pokoknya bagi Baekja, Dahi nggak boleh masuk ke dunia hiburan apapun alasannya. Titik. Akhirnya Dahi mengatakan kalau dia masuk ke agensi itu berkat Chungja yang telah menandatangani formulir persetujuan. Langsunglah nggak pakai lama Baekja mendatangi Chungja ke Gosiwonnya. Baekja memarahi Chungja karena telah memberikan tanda tangannya kepada Dahi. Masalahnya, Baekja nggak tahu kalau Dahi yang telah menipu Chungja untuk memberikan tanda tangannya kemarin itu. Baekja lalu dengan tegas menyuruh Chungja agar menjauh dari mereka dan tidak pernah kembali. Namun nggak selesai sampai di sana. Sekarang giliran Dahi yang mengunjungi Chungja. Dia kabur dari rumah dan ingin tinggal bersama Chungja. Chungja memarahi Dahi karena kemarin itu telah menipunya. Tapi Dahi tetap bersikeras dirinya tidak akan pulang ke rumah sampai ibunya menyetujui Dahi jadi idol. Melihat tingkah keponakannya itu, Chungja pun tidak dapat berkata apapun. Tapi dia mengirimkan pesan kepada Baekja kalau Dahi sedang bersamanya. Keesokan harinya saat sedang latihan, Dahi melihat Rael pergi tiba-tiba. Jadi Dahi diam-diam mengikuti Rael. Dahi akhirnya tiba di gedung kemarin itu. Dahi masuk aja gitu tanpa curiga apapun. Dan saat bertemu dengan petugas keamanan, Dahi mengaku kalau dirinya berasal dari agensi Duwon dan bernama Rael. Karena para petugas sudah mengkonfirmasi identitasnya, maka karena itu Dahi diizinkan untuk masuk. Namun ketika Dahi tiba di lantai yang ditujunya, seorang petugas bingung karena kok ada pesanan yang nggak dipesan datang kan? Situasi pun menjadi canggung setelah Dahi dan Rael saling lihat-lihatan. Malam itu, Taesuk mendatangi Sunyong. Taesuk mulai memanipulasi Sunyong agar Sunyong mau membocorkan tentang bukti apa yang dimilikinya. Setelah berbicara banyak, akhirnya Sunyong keceplosan. Bukti itu adalah sebuah rekaman suara. Dengan segera, Taesuk menemui Chungja dan menceritakan hal ini. Taesuk mengatakan kalau Chungja tuh menyimpan rekaman suara tersebut. Tapi masalahnya, Chungja lupa dia taruh di mana rekaman suara itu. Pada saat yang sama, Rael tiba-tiba menelepon Chungja. Dia mengatakan kalau seorang idol trainee sepertinya terlibat masalah. Dan Chungja terkejut setelah mengetahui kalau orang yang Rael maksud adalah Dahi. Di tempat lain, salah satu rekan Dogo bernama Byung-gil sedang membuntuti Ju Sung-pil ke sebuah gedung terbengkalai. Tapi ketika Byung-gil mencoba mencari tahu lebih banyak, seseorang melumpuhkannya dari belakang. Sedangkan Chungja, dia segera bergegas menuju gedung misterius untuk menyelamatkan Dahi. Taesuk yang mengantarnya. Sesampainya di gedung, Chungja mencuri ID card para penjaga.
dan segera berlari ke tangga darurat untuk mencari keponakannya, sementara para penjaga mengejarnya. Namun saat Chungja berhasil memasuki lift, dia nggak bisa memencet lantai apapun, karena sepertinya dibutuhkan ID card untuk memencet lantai di gedung tersebut. Maka karena itu, Chungja mau nggak mau menaiki tangga darurat sampai ke lantai paling atas. Setelah beberapa lama, Chungja akhirnya sampai ke lantai paling atas dan menemukan Dahi yang sedang kabur dari kejaran para penjaga. Mereka berdua pun segera melarikan diri dari gedung tersebut. Tapi sayangnya, seorang penjaga wanita mendatangi mereka. Chungja lalu meminta Dahi untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara Chungja yang akan menahan penjaga tersebut. Di tempat lain, Dogong menerobos masuk ke gudang terbengkalai. Dia menemukan Byung-gil sedang disandra oleh Ju Sung-pil dan para anteknya. Segera, pertarungan pun terjadi. Kembali ke gedung misterius, kali ini Tae-suk membawa beberapa petugas polisi untuk memeriksa gedung tersebut. Tapi para penjaga gedung tidak mengizinkan polisi untuk masuk ke dalam. Namun pada waktu yang sama, Dahi berhasil keluar dan menemui Tae-suk. Dahi melaporkan kalau Chungja masih berada di lantai atas dan berada dalam bahaya. Kita lalu melihat Chungja, dia terjatuh dari tangga dan mengalami luka di kepala yang cukup parah. Dogo terus bertarung dengan gagah berani, yang membuat akhirnya Ju Sung-pil serta para anteknya melarikan diri. Setelah itu, Dogo akhirnya mendapatkan informasi tentang Chungja yang terluka parah. Sementara Chungja, dia segera dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Ditemani oleh Dahi, Tae-suk dan Baekja yang datang dengan sangat panik. Keesokan harinya di tempat syuting, para kru mengeluh karena Chungja belum datang. Apalagi ketika para kru tidak bisa menghubungi Dogo. Namju lalu menelepon Tae-suk, menanyakan tentang Chungja. Tapi Tae-suk hanya mengatakan kalau Chungja sekarang di rumah sakit dan menjanjikan Dogo yang akan mengurus tentang hal ini. Kembali ke rumah sakit, Dogo akhirnya muncul di sana. Dogo pun segera mendapatkan seluruh cerita lengkapnya dari Dahi. Setelah mendapatkan seluruh cerita, Dogo pergi ke gedung misterius untuk mencari tahu lebih banyak. Di sana, Dogo kembali bertemu dengan Byung-gil yang melaporkan kepadanya kalau semua CCTV di gedung itu adalah palsu. Dan ketika para polisi sudah tiba di sana, semuanya sudah dibersihkan, sehingga para polisi tidak menemukan apapun. Di rumah sakit, operasi Chungja akhirnya selesai juga. Dokter memberitahu keluarga kalau operasinya berjalan lancar. Sekarang mereka harus menunggu Chungja untuk siuman. Sementara itu di kamar perawatan, Chungja bermimpi bertemu dengan Yuran. Yuran ini adalah teman dekat Chungja di Gosiwon, yang selalu pakai pakaian olahraga warna merah marun itu loh sahabat tonton. Tapi dalam mimpi itu, Yuran berpakaian serba hitam. Yuran kemudian mengajak Chungja pergi untuk menunjukkan kepadanya apa yang telah dilupakan Chungja selama ini. Dari mimpi ini, kita akhirnya mengetahui apa yang dilakukan Chungja kepada ayahnya. Ketika itu, Chungja berencana mengejar sutradara Choi agar Chungja bisa comeback main drama lagi. Chungja bahkan tega meninggalkan ayahnya sendirian di jalanan. Padahal ayah Chungja menderita demensia, yang kemudian menyebabkan ayahnya kecelakaan. Hal inilah yang membuat Baekja sangat marah dan kecewa kepada Chungja selama ini. Chungja merasa sangat bersalah setelah akhirnya mengingat insiden tersebut. Yuran memperingatkan Chungja agar Chungja memperbaiki kesalahannya dan tidak pernah menyerah memperjuangkan apa yang benar. Setelah itu, Yuran pun pergi meninggalkan Chungja. Di alam nyata, Chungja akhirnya kembali siuman. Dia dikelilingi oleh Tae-suk, Dahi, serta Baekja. Chungja bersyukur masih bisa bertemu keluarganya. Walaupun sudah 3 hari dia nggak sadarkan diri. Namun Chungja tetap aja bersikeras untuk kembali ke lokasi syuting. Untung aja Dogo tiba tepat waktu, menghentikan Chungja sembari menenangkan Chungja, mengatakan kalau dirinya sudah mengurus semuanya. Chungja kemudian berbicara berdua dengan Dogo. Dia mengaku telah mengingat semuanya sekarang. Dari bagaimana dirinya telah meninggalkan keluarganya dan tentang pria jam tangan. Dalam ingatan Chungja, seseorang yang nggak tahu siapa mengirimkan surat kaleng kepada Chungja. Dalam surat itu ada kartu nama Ju Sung-pil yang belakangnya tertulis angka 2668, serta ada sebuah USB. Setelah mendengarkan USB itu, Chungja menjadi sangat marah. Dia pergi ke gedung misterius untuk mencari mobil dengan nomor plat 2668. Akhirnya Chungja mendapatkan kalau anggota Dewan Min Guki lah dalang dari kecelakaan Sera 25 tahun lalu. Chungja langsung mengkonfrontasi Guki, tapi Guki nggak peduli. Dia bahkan berkata kalau kecelakaan Sera 25 tahun lalu sudah kadaluarsa, alias nggak bisa dituntut lagi. Namun Chungja mengancam akan melaporkan Guki kepada media, agar pencalonannya bisa gagal total. Intinya, Chungja berjanji akan menghancurkan Guki, sama seperti Guki telah menghancurkan hidup Sera. Nah, setelah diancam begitu, Guki menyuruh ajudannya menghubungi Ju Sung-pil agar menghabisi Chungja. Itulah mengapa Kang Daegu diutus untuk menabrak Chungja dengan truk. Setelah menceritakan semua itu, Chungja jadi makin merasa bersalah kepada keluarganya. Tapi Dogo memberikannya semangat, mengatakan kalau Chungja pasti bisa memperbaiki semua ini. Apalagi sekarang kan Chungja sudah kembali ke dunia hiburan.
Dogo lalu bertanya, apakah Chungja masih ingat wajah petugas yang menyerangnya di tangga darurat kemarin itu? Awalnya Chungja ragu, tapi ketika Dogo menunjukkan foto seorang wanita, Chungja segera mengenali wajah wanita tersebut dan membenarkan kalau wanita itu adalah petugas yang telah menyerangnya. Dogo mengatakan kalau wanita itu adalah ajudannya si Guhi. Semakin gemeslah Chungja. Dia ingin agar Dogo segera menangkapnya. Tapi masalahnya mereka butuh bukti yang tak terbantahkan. Dogo mengatakan bahwa tindakan terbaik adalah menangkap Ju Sung-pil. Dengan begitu, mereka baru bisa mengejar Guki. Namun tepat saat itu, Dogo mendapatkan telepon dari rekannya yang menyatakan Ju Sung-pil telah meninggal. Dogo pun segera bergegas ke TKP. Di sana, rekan Dogo melaporkan kalau Ju Sung-pil terlihat bundir karena ditemukan berikat arang menyala di dalam mobilnya. Tapi Dogo tentu nggak percayalah. Dia tahu pasti ini ulahnya si Guki. Malam itu, ajudan Guki menemui Duwon untuk menyampaikan kabar bahwa Dahi adalah keponakan Chungja. Tentu saja Duwon terkejut mendengar kebenaran tersebut. Ajudan Guki juga melaporkan tentang kejadian Dahi muncul di gedung misterius. Intinya, ajudan Guki ingin agar Duwon mengurus semua ini deh. Sementara itu di agensi, Dogo menemui Rael. Dia memohon kepada Rael untuk menjadi saksi atas kasus kejadian Chungja di gedung misterius. Tapi Rael menolak hal tersebut karena dia takut nggak bisa debut karena ikut-ikutan dalam kasus Chungja. Tapi Rael memberitahu Dogo kalau ketua tim mereka yang bernama Isaac Lee mencurigakan. Karena itulah Dogo diam-diam mendatangi ruangan kerja Isaac Lee untuk mendapatkan beberapa bukti. Setelah mencari beberapa lama, Dogo menemukan ada sebuah map yang sepertinya sengaja disembunyikan. Di dalam map itu ada banyak sekali surat perjanjian kerahasiaan yang mencurigakan. Dogo pun segera mengambil surat tersebut. Keesokan harinya, kantor agensi Duwon digerebek oleh petugas dari kejaksaan. Seluruh tempat di agensi digeledah dan semua dokumen pun disita. Duwon tahu tentang hal ini. Dia bahkan ada di sana saat ini terjadi. Tapi Duwon gak bisa melakukan apapun, karena para petugas kejaksaan memiliki surat perintah. Di rumah sakit, Chungja mengetahui dari berita kalau Ju Sung-pil sudah meninggoy. Dia lalu menanyakan kepada Dogo tentang hal ini. Dogo meminta Chungja agar tidak khawatir dan menyampaikan kabar tentang agensi Duwon yang digerebek. Dogo berharap bisa menemukan bukti apapun terkait Guki. Tapi Chungja tetap panik karena Ju Sung-pil yang tiba-tiba mati. Chungja takut Guki akan menghabisinya dan keluarganya. Seperti biasa, Dogo menenangkan Chungja, meyakinkan bahwa ia akan melindungi Chungja dan keluarganya. Chungja mengatakan kalau dirinya percaya penuh kepada Dogo. Chungja juga memberitahu Dogo kalau dia tahu Dogo adalah si 0728. Dogo terkejut karena Chungja mengenali dirinya. Chungja berterima kasih kepada Dogo karena selalu ada untuknya. Akhirnya ya, keduanya pun bertemu kembali dengan hangat. Keesokan harinya, Chungja akhirnya sudah boleh pulang. Ia pun kembali ke Gosiwon. Dengan ragu-ragu, Chungja membuka kamar Yuran. Di dalam kamar itu kosong, sahabat nonton. Chungja pun menangis sejadi-jadinya. Seorang teman lain mendatangi Chungja dan mengobrol dengannya. Dari percakapan keduanya, kita mengetahui kalau sebenarnya Yuran tuh sudah meninggoy. Hanya saja, Chungja belum bisa menerima hal ini. Jadi selama ini, kalau kita melihat Chungja berbicara dengan Yuran, itu hanyalah halusinasi Chungja aja. Namun sekarang, Chungja akhirnya bisa menerima kematian Yuran. Chungja mengatakan bahwa Yuran seperti keluarga baginya. Chungja juga menyatakan rasa penyesalannya. Dia selalu berpikir kalau keluarganya meninggalkannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Saat Chungja dengan patah hati menumpahkan isi hatinya kepada temannya, Baekja ternyata ada di sana. Dia pun ikut menangis dalam diam. Keesokan harinya, Chungja pergi syuting seperti biasa. Di lokasi syuting, para tim produksi menyambut kehadiran Chungja, bahkan memberikannya kue. Tapi Hyung tidak senang dengan semua ini. Jadi dia menyenggol Chungja sehingga krim kue itu mengenai wajah Chungja. Hyung mengatakan itu adalah hadiah karena Chungja menunda syuting dan mengacaukan jadwal semua orang. Chungja tidak membalas perkataan Hyung. Tapi Namju yang juga ada di sana segera menyikat kaki Hyung hingga Hyung terjatuh. Untung nggak sampai terguling-guling ya Hyung. Hebat banget nih Namju. Jadi ngefans deh sama dia. Akhirnya syuting pun dimulai. Sekarang Hyung dan Chungja beradu akting kembali. Di adegan kali ini, keduanya saling berdebat yang diakhiri Hyung menampar wajah Chungja. Seluruh tim produksi terkejut karena Hyung nampar Chungja beneran. Tapi nggak hanya itu dong, kali ini Chungja juga menampar balik Hyung. Makin terkejutlah para tim produksi kan. Hyung lalu hendak membalas Chungja, tapi Chungja menangkis tangan Hyung. Lalu dengan mata berapi-api, Chungja memberitahu Hyung bahwa Chungja tahu apa yang telah Hyung lakukan kepadanya. Mantep banget deh Chungja, seneng banget lihat raut muka Hyung yang ketakutan. Sebuah kilas balik memperlihatkan, ketika Baekja membawakan makanan untuk Chungja ke rumah sakit, saat itu Chungja meminta maaf karena kembali merepotkan adiknya. Tapi Baekja mengatakan kalau Dogo adalah orang yang paling repot.
dia terus berjaga di sisi Chungja, sehingga Taesuk, Baekja, serta Dahi bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Baekja lalu bertanya, apakah Dogo adalah detektif muda yang dulu itu? Chungja membenarkan. Chungja bahkan menyebut Dogo sebagai mataharinya yang selalu menyinari Chungja. Tanpa keduanya sadari, Dogo diam-diam mendengarkan percakapan mereka dari luar pintu kamar rumah sakit. Senyum mereka menghiasi wajah tampan Dogo. Kilas balik lainnya memperlihatkan ketika Chungja mendatangi ayahnya ke rumah sakit. Chungja kan udah ingat semua memorinya. Jadi Chungja sekarang ingat di mana dia menyimpan flashdisk dari surat kaleng yang pernah diterimanya. Jadi Chungja berusaha untuk mencari flashdisk itu di rumah sakit. Untung aja, Chungja berhasil menemukan flashdisk tersebut. Chungja juga menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada ayahnya atas tindakannya di masa lalu. Di Gosiwon, Chungja kembali mendengarkan rekaman suara dari flashdisk. Dan yang membuatnya ngeri adalah Chungja mengetahui bahwa Hyungla yang merencanakan kematiannya bertahun-tahun lalu. Hyung bahkan bekerja sama dengan anggota Dewan Do Ik-wan. Jadi 25 tahun lalu itu, Hyung mengajak Duwon berbicara. Ternyata Duwon memang benar pernah membawa Sera ke anggota Dewan Do Ik-wan. Tapi Sera menolakkan. Nah setelah itu, Duwon menyuguhkan Hyung ke anggota Dewan Do. Kemudian Hyung menelepon anggota Dewan Do, meminta anggota Dewan Do agar menghabisi Sera. Sebenarnya, Duwon sudah melarang Hyung melakukan aksinya tersebut. Tapi Hyung yang diliputi rasa iri hati yang besar tetap aja bersikeras melakukannya. Dan ternyata, Duwon telah merekam semua pembicaraan antara dirinya dan Hyung. Sunyung juga bahkan diam-diam mendengarkan pembicaraan keduanya. Anggota Dewan Do pun menyetujui permintaan Hyung dan menyuruh Gukhi membuat menghabisi Sera. Dulu itu, Gukhi masih bekerja sebagai ajudannya anggota Dewan Do. Setelah berhasil membuat Sera kecelakaan parah, anggota Dewan Do memberikan seluruhnya, mulai dari jam tangan uniknya, mewariskan jabatan, dan semuanya lagi tuh kepada Gukhi. Lalu ketika Sera sudah siuman dari operasinya, Sera mendapati wajahnya terluka akibat kecelakaan tersebut. Maka karena itu Sera jadi depresi dan menghilang dari dunia hiburan. Setelah mendengarkan seluruh rekaman suara, Chungja sungguh terguncang dengan semua kebenaran itu, tapi juga memperkuat tekadnya. Chungja menyadari bahwa inilah saatnya untuk menghadapi rivalnya secara langsung. Kembali ke saat syuting, Chungja memanfaatkan keadaan. Di tengah syuting, Chungja menampar Hyung di depan semua orang dan menyatakan bahwa Chungja tahu persis apa yang telah Hyung lakukan bertahun-tahun yang lalu. Para tim produksi terkejut, sementara sutradara dengan cepat menyudahi adegan tersebut. Bingung karena jelas-jelas tidak ada dalam naskah. Setelah syuting selesai, Hyung menemui Chungja menanyakan apa maksud perkataan Chungja tadi. Hyung masih aja nggak tahu malu. Dia berkata kalau batas waktu penuntutan udah habis juga, jadi nggak ada gunanya Chungja melapor ke polisi. Namun Chungja dengan tenang mengutarakan kalau dia akan menghancurkan Hyung perlahan-lahan. Kata-kata Chungja itu sangat menusuk Hyung. Hyung yang emosinya udah nggak stabil meluapkan amarahnya dan mulai berteriak-teriak nggak karuan. Intinya dia ngata-ngatain Chungja lagi tuh. Sayangnya, para penggemar di dekatnya merekam seluruh amukan Hyung dengan ponsel mereka. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar di media sosial, memicu rumor dan teori konspirasi yang menghubungkan Hyung dengan kecelakaan mobil Sera di masa lalu. Gukhi juga mengetahui tentang video Hyung tersebut, lalu segera menyuruh ajudannya untuk menghentikan penyebaran video itu. Di tempat lain, Dogo memberitahu Chungja kalau Duwon yang telah mengirimkan surat kaleng berisi flashdisk rekaman suara kepada Chungja. Dogo mencari tahu kebenaran ini dari rekaman CCTV pemilik Gosiwon tempat Chungja tinggal. Melalui percakapan Chungja dan Dogo, kita mengetahui kalau Duwon sengaja mengirimkan flashdisk itu untuk memanfaatkan Chungja, agar Chungja membawa rekaman suara itu ke polisi, supaya Gukhi serta Ju Sung-pil bisa ditangkap. Dengan begitu, Duwon gak perlu lagi mempersembahkan artis di agensinya untuk Gukhi. Intinya, si Duwon pengen memutus hubungannya dengan Gukhi dan Ju Sung-pil, tapi mempergunakan Chungja. Kemudian setelah itu, Taesuk mendatangi Chungja, melaporkan kepadanya tentang video skandal Hyung, yang udah dengan cepat menjadi tak terkendali di media sosial. Orang-orang bahkan membuat teori konspirasi tentang Hyung dan kecelakaan Sera 25 tahun yang lalu. Tapi raut muka Chungja berubah menjadi sedih. Hyung yang dulunya seorang bintang ternama, sekarang berada di tengah badai media. Chungja tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana rasanya jatuh dari tempat tinggi, dan sebagian dirinya merasa kasihan pada Hyung. Namun Taesuk mengingatkannya bahwa Hyung tidak pantas dikasihani, mengingat penderitaan yang telah Hyung timbulkan kepada orang lain. Malam itu, Dogo dan tim berhasil melacak keberadaan bawahan Ju Sung-pil, yaitu si Jungdo. Jadi Dogo serta Byung-gil mencoba untuk menemukan Jungdo. Gak pakai lama, kedua polisi tersebut berhasil menemukan Jungdo yang hendak melarikan diri dari negara tersebut. Lalu dengan pistol kejut, Jungdo pun segera dikalahkan dan berhasil ditangkap. Tanpa menunda, Dogo langsung menginterogasi Jungdo. Awalnya, Jungdo nggak mau mengakui apapun.
Namun Dogo mendatangkan seorang saksi di ruangan itu. Coba tebak siapa? Itu adalah Kang Daegu. Tentu saja Jungdo kaget setengah mati melihat Kang Daegu. Karena setahu Jungdo, Kang Daegu sudah mati. Sahabat nonton masih ingat kan saat seseorang berusaha untuk menghabisi Kang Daegu di rumah sakit kemarin itu? Dogo menyuruh rekannya untuk mengurus kasus Kang Daegu sebagai kasus pembunuhan. Padahal mah Kang Daegu masih hidup. Kang Daegu tahu kalau Jungdo lah yang hendak menghabisinya kemarin itu di rumah sakit. Maka karenanya, Kang Daegu segera bersaksi kalau Jungdo adalah orang yang telah menyuruh Kang Daegu menabrak Chungja dengan truk. Kali ini nggak bisa menyangkal lagi deh si Jungdo. Udah ngaku aja lah. Keesokan paginya, Chungja mengkonfrontasi Duwon di kantornya. Chungja mengatakan kalau dirinya tahu niat Duwon mengirimkan flashdisk kepadanya. Dan nggak pakai lama, polisi segera menyerbu ruangan Duwon untuk menangkapnya. Atas tuduhan eksploitasi para trainee. Memanipulasi mereka dengan janji-janji palsu kesuksesan dengan imbalan layanan seksual. Sore itu, Sunyong menghampiri Chungja ke Gosiwonnya. Dia berlutut dan meminta ampun kepada Chungja karena telah diam aja selama ini. Chungja menyatakan rasa kecewanya. Dia masih nggak percaya kalau orang-orang terdekatnya lah yang telah membuatnya jadi begini, yaitu Duwon dan Sunyong. Tapi Chungja akan memberikan Sunyong satu kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jadi besoknya, Sunyong melakukan live di media sosial. Dia menceritakan semua kebenaran tentang kejadian 25 tahun yang lalu. Dan bagaimana dirinya tetap diam selama ini karena mendapatkan kekayaan serta ketenaran. Hyung tentu sangat marah dengan pengakuan Sunyong. Dia menyuruh manajernya untuk menuntut Sunyong. Tapi manajer Hyung mengatakan kalau ada berita baru lagi yang muncul tentang Hyung, yaitu bagaimana Hyung kecanduan obat. Wah, kejatuhan Hyung makin parah nih. Di kantor polisi, Duwon diinterogasi oleh Dogo. Duwon tentu kaget karena melihat Dogo ada di sana. Dan akhirnya menyadari kalau selama ini Dogo menyamar menjadi manajernya Chungja. Duwon lalu mengakui kalau dirinya menyimpan bukti yang sangat krusial. Dan itu disimpan di sebuah bantal di ruangannya. Dengan segera, Dogo mendatangi kantor Duwon dan menemukan bukti tersebut. Yang berupa buku catatan di mana Duwon menuliskan semuanya di buku tersebut. Setelah itu, Duwon mendatangi atasannya untuk melaporkan tentang pengakuan Jungdo yang membuktikan bahwa anggota Dewan Guki telah memerintahkan upaya pembunuhan terhadap Chungja. Dogo bahkan memberikan seluruh bukti yang tak terbantahkan, lalu meminta atasannya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dengan segera, rekan Dogo mendatangi sang anggota Dewan, membawa dan menangkap Guki serta ajudannya. Guki yang dulunya merasa nggak akan bisa tersentuh oleh hukum akhirnya dijatuhkan juga ya. Di tempat lain, Chungja kembali menemui adiknya di restoran. Kali ini, Baekja mengeluh karena Dahi sudah beberapa hari nggak ke sekolah, bahkan mogok makan. Itu karena Dahi itu pengen banget masuk ke dunia hiburan, tapi Baekja sangat melarangnya. Chungja hanya mengatakan kalau memang dunia hiburan itu nggak mudah, tapi Chungja tetap ingin kembali ke dunia tersebut, karena itu adalah pekerjaan yang dicintainya. Chungja lalu meminta agar Baekja lebih memahami dan mendukung Dahi. Sedangkan Hyung, dia sepertinya tenggelam di dalam pikirannya yang depresi. Bahkan manajernya pun meninggalkan Hyung. Sekarang Hyung sendirian, sahabat nonton. Apakah ini hukuman yang setimpal untuknya? Beberapa waktu pun berlalu. Chungja akhirnya berhasil menyelesaikan syuting untuk dramanya. Semua tim produksi ikut berbahagia karena hal ini, meskipun Hyung sudah keluar dari pembuatan drama itu. Tapi seluruh tim beserta para artis berhasil menyelesaikan pembuatan drama itu dengan baik. Namun Chungja segera mendapatkan berita mengejutkan dari Taesuk, yaitu tentang Hyung yang dilarikan ke rumah sakit karena overdosis obat. Taesuk kembali memperingatkan sahabatnya kalau semua ini bukanlah salah Chungja. Di hari lainnya, kita melihat Chungja dan Dahi mendatangi Baekja. Mereka meminta restu Baekja agar Baekja mau tanda tangan formulir persetujuan Dahi menjadi idol trainee di agensi Chungja. Wah, berarti sekarang Chungja udah buka agensinya sendiri nih. Sebelum setuju untuk menandatangani dokumen tersebut, Baekja mengajukan syarat kepada Chungja, yaitu Dahi boleh keluar kapan aja dari dunia hiburan ini kalau Dahi menginginkannya. Karena Baekja tahu betapa sulitnya dunia hiburan. Jadi Baekja memperingatkan Dahi bahwa rumah mereka akan selalu terbuka untuk Dahi. Kita sekarang dibawa ke perusahaan baru Chungja, yaitu Bong Entertainment. Chungja dikelilingi oleh orang-orang kepercayaannya. Mungkin bisa dikatakan kalau orang-orang ini udah teruji oleh waktu ya, sahabat nonton. Kemudian malam itu, Chungja serta Dogo kembali mengobrol bersama. Dogo menyatakan rasa harunya, di mana akhirnya Chungja bisa kembali meraih mimpinya. Chungja juga berterima kasih karena Dogo selalu mendukungnya. Chungja lalu meminta Dogo untuk menemani Chungja terakhir kalinya sebagai manajernya. Dogo pun setuju, dan ternyata Dogo disuruh temanin Chungja ke sebuah acara penghargaan film gitu. Dogo nggak tahu kan kalau Chungja menyuruhnya untuk mendatangi sebuah acara besar begitu. Jadi Dogo hanya berpakaian seadanya aja. Tapi Chungja nggak peduli lah ya, yang penting kan itu Dogo. Di acara tersebut, Chungja memenangkan penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik. Chungja pun menyampaikan pidato yang mengharukan, berterima kasih kepada semua orang yang telah mendampinginya.
Chunja bahkan menyebutkan semua namanya, mulai dari adiknya Baekja, Dahi keponakannya, ayahnya yang sakit, Taesuk yang adalah sahabatnya, juga Namju yang sekarang bekerja bersama dengan Chunja di agensi baru Chunja. Gak hanya itu, Chunja bahkan menyebutkan Yuran dan semua orang yang ada di Gosiwon. Momen ini membuat semua orang yang menonton menjadi sangat terharu. Ya jelas lah ya, orang-orang yang Chunja sebutkan di pidatonya adalah orang-orang yang benar-benar mendukungnya dari dalam hati mereka. Dan terakhir, Chunja menyatakan rasa terima kasihnya kepada 0728 yang adalah manajer kesayangannya. Kita tahu lah ya siapa orang ini. Setelah acara itu, Chunja melanjutkan konferensi persnya tentang dramanya. Seorang wartawan menanyakan hubungan Chunja dengan Wonban. Chunja menjelaskan kalau dirinya dan Wonban hanyalah sebatas rekan sekerja aja. Pertanyaan lainnya adalah rumor tentang Chunja dengan manajer yang sebelumnya, yaitu dengan Dogo gitu maksudnya. Karena sekarang kan Chunja sudah punya manajer baru. Secara Dogo sudah full time kembali di kepolisian. Chunja lalu mengatakan dengan perlahan kalau hubungannya dengan Dogo adalah profesional. Namun tiba-tiba Dogo menginterupsi momen itu. Dia menanyakan di depan publik, apakah Chunja beneran hanya menganggap Dogo rekan aja? Lalu secara terbuka, Dogo menyatakan bahwa ia ingin berjalan bersama Chunja menuju cahaya matahari. Yang berarti Dogo menyatakan cintanya. Wah, seluruh pers, Namju serta Taesuk tentu sangat terkejut dan juga bahagia mendengar pengakuan Dogo itu. Sementara Chunja, dia menyambut pengakuan Dogo dengan jawaban positif. Chunja pun menghampiri Dogo. Keduanya berbagi momen yang menyentuh hati, merangkul luka masa lalu mereka, sekaligus janji masa depan yang penuh harapan bersama. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Sepertinya ini ending yang cukup memuaskan ya. Meskipun gak ada momen romantis antara kedua pemeran utama, tapi keduanya berhasil menyampaikan perasaan mereka kepada penonton. Percayalah kalau setiap orang memiliki musim berbeda dalam hidup. Seperti pidato Chunja, mungkin 25 tahun yang lalu dia mendapatkan peran bejibun, tapi 25 tahun kemudian dia memulai perannya hanya untuk dipermalukan. Itulah hidup, musim demi musim berganti, dan tugas kita hanyalah bertahan, menikmati dan berjuang. Kita semua adalah pejuang sejati, sahabat nonton. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya, dan sampai jumpa di drama lainnya.